The Strongest System, Bab 791, Orang Terakhir. Menggunakan kata-kata terakhir Zuyu, setiap keluarga mempunyai permasalahannya masing-masing. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa murid-muridnya ini sudah berjalan lebih jauh darinya dalam hidup. Meskipun dia masih bersikap riang dan tidak khawatir, murid-muridnya ini sudah mulai mengkhawatirkan keluarga mereka. Di suatu negara di suatu tempat, hari ini adalah kenaikan kaisar baru, menandai generasi pertama kekaisaran ini. Ada 100 pejabat berkumpul mengelilingi tahta. Xiao dan Liu Suisui mengenakan baju perang, dengan ekspresi penuh kepuasan di wajah mereka. Xiao dan Liu Suisui telah lama menikah bersama, dan baru saja menjelajahi dunia Xuan Huang bersama. Karena mereka semakin kuat, mereka akhirnya dibina oleh seorang kaisar yang tanpa henti memohon bantuan kepada mereka. Kini setelah 5 tahun berlalu dan dinasti telah didirikan, keduanya merasa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi juga. Punggawa Xiao, Punggawa Liu, terima keputusanmu. Ada seorang pria parubaya yang duduk di singgasana naga kerajaan. Dia memancarkan aura mulia di sekelilingnya saat aura kaisar menutupi seluruh tahta. Punggawa Xiao dan pejabat Liu, karena mereka telah membuka seluruh kekaisaran untuk kaisar Anda di sini, mereka telah memberikan banyak penghargaan atas nama mereka. Mulai hari ini, mereka akan dianugerahkan sebagai marshal pendiri kekaisaran kita, dan akan memiliki kendali atas seluruh pasukan kekaisaran. Nama kaisar ini adalah Yu. Karena itu, ia memberi dirinya gelar Kaisar Yu, dan negaranya disebut negeri Yu. Dan sekarang setelah gelar itu diberikan, semua pejabat sipil dan militer terkejut sekaligus iri karenanya. Kontrol atas tentara kekaisaran, itu adalah otoritas luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka benar-benar tidak berada di bawah siapapun kecuali kaisar sendiri. Dan fakta bahwa Kaisar Yu akan menyerahkan kendali seluruh pasukan kepada pasangan ini sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap mereka berdua. Xiao dan Liu Suisui bertukar pandangan dan melanjutkan, Kaisar Yu, sekarang kerajaanmu telah dibangun. Kami berdua, suami istri, tidak ingin mendambakan ketenaran dan kekayaan. Kami hanya ingin pergi diam-diam dan menjalani kehidupan yang mewah, hanya rakyat jelata. Tolong kabulkan permintaan kami, Kaisar Yu. Kedua abdi dalamku yang terkasih, mungkinkah kalian tidak senang atas imbalan yang diberikan oleh Yang Mulia di sini? Yang Mulia sangat bersedia untuk berbagi semua hasil kemenangan kami bersama kalian berdua. Kaisar Yu melanjutkan. Bagi Kaisar Yu, pembangunan kerajaannya mempunyai hubungan langsung dengan pasangan ini. Jika bukan karena keduanya, Kaisar Yu pasti sudah mati berkali-kali. Kaisar Yu, dulu ketika Anda meminta bantuan kami berdua, kami sudah menjelaskannya. Setelah kekaisaran Anda dibangun, kami berdua akan pergi. Dan sekarang kekaisaran sudah siap dan baik-baik saja, keduanya kami percaya bahwa ini pasti akan berkembang dan makmur di bawah kepemimpinan dan bimbingan Anda. Kaisar Yu, setelah perang usai, kami berdua hanya ingin menjalani kehidupan petani biasa. Tetapi, jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, Kaisar Yu, kami berdua pasti tidak akan pernah menolakmu. Xiao dan Liu Suisui sama-sama tidak ingin terlibat dalam urusan dinasti. Mereka tahu arti pepatah, pahala yang besar akan membuat raja merasa tidak nyaman. Seperti kata pepatah, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula sasarannya. Meskipun Kaisar Yu mungkin bersedia memberi mereka segalanya saat ini, mereka tahu bahwa jika diberi waktu, hal itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada nilainya, dan mungkin bahkan kematian. Karena itu masalahnya, Kaisar Yu menghela nafas, mengungkapkan kekecewaannya. Tidak kusangka pada akhirnya, kalian berdua akan melakukan yang terbaik dari semua orang. Pada saat ini, Lin Fan melayang di kehampaan dengan lembut. Lin Fan tidak menyangka bahwa Xiao dan Liu Suisui akan melakukan yang terbaik dari semua muridnya. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, mereka berhasil membantu seseorang membangun seluruh kerajaan. Saat suara ini terdengar, terjadi keributan di singgasana saat semua orang menjadi waspada. Namun, hal ini tidak terjadi pada Xiao dan Liu Suisui. Keduanya mengubah ekspresi mereka saat mereka mengangkat kepala ke dalam kehampaan. Guru. Xiao dan Liu Suisui tidak menyangka bahwa mereka akan dapat bertemu guru mereka sekali lagi. Bagi keduanya, Lin Fan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka lupakan selama beberapa masa kehidupan. Ya, Lin Fan memandang Xiao dan Liu Suisui dengan puas. Bagi Lin Fan, Xiao dan Zui Mo mungkin adalah orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari semua muridnya. Dua orang istanaku yang terkasih, ini. Kaisar Yu memandang pria yang berada dalam kehampaan dan merasakan jantungnya menegang. Seketika, dia punya ide untuk mengikat orang ini. Kaisar Yu, ini adalah guru kita berdua. Jawab Xiao. Xiao awalnya adalah putra dari sebuah keluarga besar. Namun, karena beberapa masalah, keluarga Xiao akhirnya berantakan. Bagi Xiao, kemerosotan keluarga Xiao adalah sesuatu yang, nyatanya, mengangkat beban dari pundaknya. Dia tidak perlu lagi memikirkan banyak hal, juga tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Baiklah, ikutlah gurumu ke sini, kata Lin Fan. Ya, Xiao menganggukkan kepalanya. Seketika, Lin Fan menyapu jubahnya dan menghilang bersama kelompoknya. Kaisar Yu ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa menelannya kembali sekarang. Kalian berdua sungguh luar biasa, bukan?
Tak kusangka kalian telah melakukan sesuatu sebesar ini dalam beberapa tahun terakhir. Jika kalian menerimanya, kalian pasti akan menjadi marsekal yang hebat, kata Lin Fan. Guru, tidak apa-apa. Kami bermaksud untuk pergi sejak awal setelah membantunya membangun kerajaannya. Tidak ada ampun untuk dibicarakan dalam keluarga kerajaan. Meskipun kami mungkin telah dianugerahi gelar marsekal, sulit untuk mengatakan itu dia tidak akan takut jika kita ingin mencuri tahtanya dan malah membunuh kita di masa depan. Xiaos berkata dengan sadar, tetapi karena kamu mengetahui hal itu, mengapa kamu membantunya membangun kerajaannya? Lin Fan terkekeh. Guru, saya telah melakukan perjalanan melintasi dunia Xuan Huang dengan Sui Sui. Karena binatang buas, ada banyak kota yang hancur, dan dinasti-dinasti yang runtuh. Masa berada dalam keadaan kacau sementara sulit bagi rakyat jelata untuk hidup dengan baik. Setelah itu, kami memperhatikan bahwa Kaisar Yu ini adalah pemimpin yang baik hati. Oleh karena itu, kami setuju untuk membantunya membangun kerajaannya. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya mungkin sudah lama dibunuh jika kami tidak membantu mereka untuk membangun kekaisaran. Xiaos menjelaskan. Begitu, jadi begitu. Baiklah, saat ini, kalian semua siswa sekali lagi berkumpul kembali. Kami hanya kekurangan beberapa orang saja saat ini. Setelah gurumu mengumpulkan mereka, kami akan berangkat untuk menyelesaikan masalah besar, urusan kalau begitu, kata Lin Fan. Melawan ras kuno adalah sesuatu yang secara alami Lin Fan harus mencari orang-orang yang dikenalnya. Dan murid-muridnya adalah orang-orang yang paling dikenal Lin Fan. Dia juga telah melakukan sedikit upaya pada mereka di masa lalu. Jika dia bisa membawa mereka ke dunia suci kuno, mengingat kekuatannya sendiri, kondisi budidaya mereka pasti akan meroket dengan cepat. Guru, apa yang terjadi pada Tianjiao selama beberapa tahun terakhir? Dia banyak berubah. Jika bukan karena kamu menyebutkan bahwa dia adalah Tianjiao, saya akan kesulitan mengenalinya sama sekali. Xiaos berkomentar. Ini adalah perubahan yang tragis. Ya, Hais, sungguh tragis, tragis. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia kemudian menyuruh Xiaos dan yang lainnya menghiburnya sementara dia terus berjalan maju. Di suatu kota besar, Zuimo sekarang menjadi instruktur dojo seni bela diri, mengajar seni bela diri kepada anak-anak dari keluarga miskin. Sejak awal, Zuimo adalah anak seorang pelayan. Secara takdir, dia memiliki ketertarikan untuk menjadi murid Lin Fan, dan karena itu, potensi bawaannya mengalami perubahan. Pada saat yang sama, dia sangat ulet. Dalam 5 tahun terakhir ini, dari sekian banyak murid Lin Fan, hanya Xiaos yang bisa menandinginya. Zhang Tianhao dan Han Mengmeng adalah pasangan pahlawan menikah terkenal di seluruh dunia Xuan Huang yang berperang melawan kejahatan, membuat nama besar bagi diri mereka sendiri. Pada saat Lin Fan menemukan mereka berdua, mereka sedang memburu seorang pezinah. Sekarang mereka akhirnya bersatu kembali setelah 5 tahun, ada banyak hal yang bisa dikatakan secara alami. Bagi Lin Fan, ini adalah perjalanan yang penuh kenangan. Sekarang dia telah mengumpulkan semua muridnya, hanya ada satu orang tersisa yang ingin dicari Lin Fan. Itu tidak lain adalah Yao Wuxi. Yao Wuxi memiliki tipe tubuh yang spesial. Ingatan Lin Fan tentang hal itu masih seperti baru. Dia bertanya-tanya bagaimana kemajuan Yao Wuxi dalam 5 tahun terakhir. Penampilan selanjutnya yang dibuat Lin Fan berada di atas kehampaan kota Iblis Mati. Kota Iblis Mati saat ini masih merupakan tempat ramai yang dipenuhi orang. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan baik, sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berada di sini. Alasan mengapa Yao Wuxi bisa melambung memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Lin Fan. Dan begitu saja, sebuah bakat diam-diam dipersiapkan olehnya dari kegelapan. Memikirkan hal itu membuat Lin Fan merasa sedikit bersemangat. Bab 792, ini bukan kentut sederhana. Tuan muda, kemana kita bersiap untuk pergi bersenang-senang hari ini? Di halaman rumah terbesar di keluarga Yao saat ini, seorang pria muda berbaring di sana dengan santai. Dia sedang dipijat oleh beberapa petugas wanita saat ini. Di sampingnya, Daha, RH, dan San Ha berdiri sambil memandang tuan muda mereka dengan hormat. Selama aksi itu, mereka tampil dengan mulus. Dan justru karena itulah tuan muda mereka dibohongi selama 2 tahun penuh. Hal itu menyebabkan tuan muda mereka harus menanggung cukup banyak penderitaan di luar. Dan ketika tuan muda mereka kembali ke rumah untuk membalas dendam, dia mengetahui bahwa mereka bertiga menjalani kehidupan yang indah. Pada saat itu, dia terkejut sesaat. Setelah banyak penjelasan, Yao Wuxi hanya bisa menghela nafas dengan wajah tidak berdaya, menunjukkan bahwa karena hal-hal sudah terjadi, apa yang bisa dia lakukan. San Ha, kenapa kamu masih memanggilnya tuan muda? Kamu harus memanggilnya tuan ke-6 sekarang. Daha memperingatkan San Ha. Tidak masalah. Kita keluarga. Apa bedanya? Yao Wuxi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh sedikit pun. Kepala keluarga Yao saat ini adalah kakak laki-laki Yao Wuxi. Namun, Yao Wuxi bukan lagi seseorang yang dibenci di keluarga Yao. Alasan mengapa keluarga Yao bisa berkembang dengan baik dan berkembang sangat berkaitan dengan dirinya. Yao Wuxi adalah makhluk kuat yang terkenal di dunia Xuan Huang saat ini. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak kurang ajar terhadapnya. Faktanya, banyak keluarga besar yang ingin menikahkan putrinya dengan Yao Wuxi, agar bisa mengikat ikatan dengan keluarga Yao. Namun, bagi Yao Wuxi,
anak ayam ini terlalu rendahan. Di saat yang sama, dia tidak ingin terikat oleh wanita. Saudara keenam, tolong aku, tolong aku. Pada saat ini, teriakan tergesa-gesa terdengar dari luar. Dia melihat sesosok tubuh bergegas masuk dengan cemas. Tuan ketiga, saat Daha dan yang lainnya melihat siapa orang itu, mereka menyapanya dengan hormat. Kakak ketiga, masalah apa yang membuatmu panik? Yao Wuxi bertanya dengan suara tenang. Dulu, kelima saudara lelakinya itu akan datang dan memukulnya tanpa alasan dari waktu ke waktu. Namun, Yao Wuxi telah lama melepaskan ketidakbahagiaan di masa lalu, dan membiarkan segalanya dimulai dari awal. Dan saat ini, kelima saudara laki-lakinya sangat penyayang dan menyayangi dia. Hal ini membuat Yao Wuxi merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Adik keenam, kamu harus membantu kakak ketigamu di sini. Baru saja di dalam kota, kakak ketigamu di sini melihat seekor anak ayam. Dan di sana aku berpikir dalam hati, bukankah ini tipe gadis yang kusukai? Kakak keenam mau. Dengan itu, aku memutuskan untuk maju dan menindas. Bukan, maksudku, main mata dengannya. Tapi siapa yang tahu bahwa entah dari mana, seorang pria akan muncul dan menamparkan wajah kakak ketigamu yang bengkak dengan satu tamparan. Kakak keenam, kita harus membelaku. Putra ketiga keluarga Yao, Yao Xingfeng berteriak. Saat ini, Yao Wuxi adalah yang terkuat di seluruh keluarga Yao. Faktanya, bahkan di dunia Xuan Huang, keenam bersaudara ini semuanya adalah makhluk kuat tingkat atas, yang terbaik. Oh, tak kusangka seseorang berani membuat masalah di kota iblis mati. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu adalah kakak ketiga Yao Wuxi? Alis Yao Wuxi bergerak-gerak, sedikit tertarik sekarang. Aku bilang begitu, tapi orang itu mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-lakinya dan terus memukul. Yao Xingfeng menutupi wajahnya dan mengeluh. Begitu, baiklah kalau begitu. Karena aku punya waktu luang, ayo kita lihat. Jangan khawatir, kakak ketiga. Dengan adanya aku pasti akan mencari keadilan untukmu, kata Yao Wuxi. Adik keenam, kamu sangat baik padaku. Dan tak kusangka aku memperlakukanmu seperti itu di masa lalu. Aku pasti buta. Kakak ketiga, jangan katakan itu. Kita semua adalah satu keluarga. Biarkan masa lalu berlalu. Baiklah, ayo kita pergi. Aku harus melihat dari mana orang ini berasal. Yao Wuxi melambaikan tangannya. Seketika, semua orang berjalan keluar menuju kota. Ketika Lin Fan tiba di kota iblis mati, dia ingin segera pergi ke tempat Yao Wuxi. Namun, dia melihat seorang pria sedang melakukan kebebasan dengan seekor cewek. Awalnya, Lin Fan mengira itu pasti Yao Wuxi. Namun pada pandangan kedua, dia menyadari bahwa itu bukan masalahnya. Dan tidak hanya itu, dia mendengar pihak lain menyebutkan bahwa dia adalah tuan ketiga keluarga Yao. Tentu saja, Lin Fan harus memberinya pelajaran yang baik. Sobat kecil di sana, ketika tuan keenam keluarga Yao muncul nanti, kamu harus mengakui kesalahanmu. Benar, meskipun tuan keenam dari keluarga Yao adalah orang yang flamboyan, dia cukup baik hati dan bukan jiwa yang jahat. Selama kamu mengakui kesalahanmu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Para pengamat di sekitarnya mulai menasihati Lin Fan, yang duduk di sana dan mengabaikannya sambil nyengir, sama sekali tidak merasa terganggu. Menggunakan jari-jarinya, Lin Fan mengolesi wajahnya. Wajahnya mulai bergetar sebelum melihat lagi. Dia harus melihat sendiri sejauh mana pertumbuhan Yao Wuxi sekarang. Siapa yang berani menindas kakak ketiga Yao Wuxi? Apa kamu lelah hidup? Bahkan sebelum dia tiba, suaranya terdengar lebih dulu. Saat Lin Fan mendengar suara ini, dia terkekeh. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, karakter orang ini tidak berubah sama sekali. Kerumunan yang mengelilingi Lin Fan bubar. Namun, mereka tetap memandangnya dengan cemas. Jika orang ini terus bersikap begitu keras, akan sulit menyelesaikan masalah ini dengan segera. Apakah kamu yang menamparkan kakak ketigaku? Saat Yao Wuxi muncul, dia bertindak sangat kejam saat dia menunjuk ke arah Lin Fan sambil berkata. Saat ini, fitur Lin Fan bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Auranya juga berubah. Oleh karena itu, wajar jika Yao Wuxi tidak dapat mengenalinya. Benar, akulah yang menamparnya. Kudengar kau adalah Yao Wuxi, makhluk kuat nomor satu di seluruh kota iblis mati. Lin Fan berseru dengan suara serak. Hah, makhluk kuat nomor satu. Tidak, no. Aku, Yao Wuxi, adalah makhluk kuat nomor satu di seluruh dunia Xuan Huang. Yao Wuxi mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada mendominasi. Pada awalnya, Lin Fan mengira Yao Wuxi akhirnya tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tetapi ketika dia mendengar bagian kedua kalimatnya, dia menyadari bahwa orang ini terlalu sombong. Astaga, kamu benar-benar semakin tidak tahu malu. Lin Fan menjawab dengan putus asa. Karakternya saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengakui kekalahan. Orang ini, sungguh, apakah kamu tahu cara berbicara? Mengapa semua kata-katamu terdengar sangat buruk? Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Kamu menamparkan kakak ketigaku. Aku tidak berpikir ini akan hilang dengan mudah. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini, kakak ketiga? Yao Wuxi bertanya. Kakak keenam, dia memberiku satu tamparan. Aku ingin memberinya 10. Jawab Yao Xingfeng. Kedengarannya adil. Yao Wuxi menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memandang Lin Fan, kamu sudah mendengarnya. Kembalikan dia 10 tamparan dan masalah ini akan selesai.
Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah makhluk terkuat nomor satu di seluruh dunia, bagaimana kalau kita bertarung? Datanglah padaku jika kamu mampu. Lin Fan melayang ke dalam kehampaan dan pergi ke kejauhan. Huff, siapa yang takut pada siapa? Karena aku sangat bosan saat ini dan sulit mencari hiburan akhir-akhir ini, aku akan bermain denganmu sedikit sekarang karena kamu sendiri yang datang mengetuk pintu rumahku. Yao Wuxi tidak takut saat dia mengikuti di belakang Lin Fan. Di ruang terbuka lebar, Yao Wuxi meletakkan tangannya di belakang punggung. Lakukanlah gerakanmu. Aku khawatir kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk melawan setelah aku menyerang. Yao Wuxi berkomentar. Yao Wuxi, kamu bukan lawanku. Kudengar kamu sangat pandai kentut. Ayo, kirimkan satu padaku. Aku akan menghadapinya. Lin Fan cukup tertarik dengan kekuatan kentut Yao Wuxi. Dulu ketika dia tidak terlalu kuat, Lin Fan mengembangkan rasa takut terhadap kentut itu. Tapi saat ini, dia adalah makhluk surgawi tingkat 9 yang berkultivasi. Dia memang ingin mencobanya. Huff, kata-kata yang besar. Yao Wuxi langsung menyerang. Namun, dia tidak kentut. Di mata Yao Wuxi, satu kentutnya dapat mengguncang seluruh dunia, bahkan menyebabkan para dewa dan hantu menangisinya. Ada kemungkinan besar pihak lain akan terbunuh karenanya. Kamu bukan tandinganku. Lin Fan merentangkan jarinya dan menggunakan sedikit kekuatan, menamparnya ke arah Yao Wuxi. Seketika, hati Yao Wuxi membeku. Kekuatan yang sangat represif menghantamnya, kekuatan yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Jika kamu menolak kentut, satu-satunya hal yang menantimu adalah kematian. Lin Fan berkata. Saat ini, Yao Wuxi bisa merasakan dirinya terkurung dalam gelombang kekuatan itu. Tubuhnya juga mulai menggigil tak terkendali. Kekuatan yang luar biasa. Lawan ini sepertinya cukup ganas. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain mengakomodasi keinginan pihak lain. Kamu sudah meminta ini. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Yao Wuxi menyalurkan seluruh energi sejati ke dalam tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengarahkan pantatnya langsung ke Lin Fan. Poot. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di dunia. Seketika, seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Spirit Ki di dalam kehampaan tampak seolah-olah sedang diperas. Wajah Lin Fan membeku. Dia bisa merasakan bahwa kentut dari Yao Wuxi ini jauh dari kata sederhana. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada sama sekali di dunia Xuan Huang. Babak 793, takut sampai mati. Bahkan setelah berkeliaran di dunia suci kuno begitu lama, Lin Fan belum menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan tipe tubuh khusus Yao Wuxi ini. Ada banyak sekali ras yang memiliki kemampuan khusus, misalnya, kemampuan penghancuran diri makhluk ras Samsung dan kemampuan siaran langsung makhluk ras Sucubus. Namun, Lin Fan belum pernah bertemu seseorang dengan tipe tubuh seperti Yao Wuxi. Di masa lalu, kondisi kultivasi Yao Wuxi tidak terlalu bagus. Namun, dia masih bisa melumpuhkan Lin Fan dengan satu kentut. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan menurut Lin Fan. Saat ini, wajah Lin Fan terfokus saat ini. Dia ingin menganalisis apa sebenarnya kentut Yao Wuxi ini. Kentut yang dikeluarkan Yao Wuxi meledak menjadi kabut berwarna hijau. Kabut itu tebal dan tak henti-hentinya saat menyerang ke arah Lin Fan. Kabut hijau tebal dan pekat ini berbentuk naga mengaum yang melingkari dunia. Faktanya, bahkan ada dewa iblis yang melolong dari dalam. Kemanapun ia melewatinya, udaranya seolah-olah terkorosi. Anak baik, Lin Fan mengulurkan tangannya dan meraih ke dalam kehampaan dan langsung meraih kabut tebal di tangannya. Kabut busuk mulai memakan telapak tangan Lin Fan tanpa henti. Kekuatannya lebih kuat dari racun apapun yang mungkin ditemukan di dunia ini. Ding! Menangkap dewa iblis berbisa besar. Lin Fan memandang pria raksasa hijau kecil yang sedang bergemuruh di telapak tangannya saat ini dan terkejut. Dewa setan berbisa yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mendengar hal seperti ini. Besarnya kekuatan yang dihasilkan oleh satu kentut Yao Wuxi sungguh luar biasa. Siapapun yang berada di bawah tingkat surgawi ilahi mungkin akan merasa sangat sulit untuk bertahan melawan hal ini. Bahkan saat ini, dewa iblis berbisa besar ini sedang memakan kekuatan astral Lin Fan di dalam tubuhnya. Jika itu adalah makhluk kuat biasa lainnya, mereka mungkin sudah lama dimangsa oleh dewa iblis berbisa besar, sebelum hancur di bawah kekuatan kentut Yao Wuxi. Bagus. Lin Fan menutup tangannya dengan lembut, langsung meremas dewa iblis berbisa besar. Sakit. Saat Yao Wuxi melihat ini, dia sangat ketakutan. Tidak disangka jurus pamungkasnya tidak akan berpengaruh pada pria ini. Ini adalah kartu truf terakhir dalam gudang senjata Yao Wuxi. Tapi tak kusangka itu dijatuhkan oleh pria ini dengan mudah. Yao Wuxi benar-benar tercengang saat ini. Siapa kamu? Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Yao Wuxi berteriak keras dan mulai mengaku kalah seketika. Yao Wuxi tidak menyangka dia akan memiliki banyak musuh. Dan saat ini, orang lain ini tidak boleh terlalu dendam terhadap sesuatu yang kecil seperti menamparkan kakak ketiganya, bukan? Ini bukan kesalahpahaman. Melihat keadaan Yao Wuxi saat ini, hal itu memberi Lin Fan ide untuk sedikit bermain-main dengannya. Dia memang ingin melihat bagaimana reaksi anak ini dalam situasi seperti itu. Yao Wuxi menelan ludahnya. Sejak kapan dunia Xuan Huang menjadi separah ini? Sialan. Tanpa ragu, Yao Wuxi segera mengangkat pantatnya. Seperti tukang tumpuk, dia kemudian mulai kentut dengan cepat.
Serangkaian Dewa Iblis berbisa besar muncul. Kemanapun mereka lewat, mereka akan mengeluarkan suara korosi yang mendesis. Bahkan jika itu adalah Ki Roh Langit dan Bumi, ia sedang terkorosi oleh Dewa Iblis berbisa besar ini. Lin Fan tidak menyangka bahwa Yao Wuxi akan mengembangkan tipe tubuh istimewanya sedemikian rupa selama beberapa tahun terakhir ini. Jika kondisi budidayanya meningkat lebih jauh lagi, seberapa besar lagi kemajuan Dewa Iblis berbisa besar ini? Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan sangat penasaran. Dari 36 trik, yang terbaik dari semuanya berhubungan dengan melarikan diri. Tanpa berpikir dua kali, Yao Wuxi langsung berlari. Saat ini, dia ingin kembali dan berkemas sebelum membawa seluruh keluarganya untuk melarikan diri bersamanya. Orang yang muncul entah dari mana ini terlalu sakit. Bam, bam, ketika Yao Wuxi melihat bagaimana Dewa Iblis berbisa besarnya ditekan hingga meledak satu demi satu oleh orang itu, dia sangat ketakutan. Mencoba melarikan diri, tapi kamu tidak akan berhasil. Lin Fan mengirimkan telapak tangan yang meliputi surga yang melintasi langit dan meluas tanpa henti. Tidak peduli seberapa cepat Yao Wuxi melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari batasan telapak tangan. Ayo, sialan. Ketika Yao Wuxi mengangkat kepalanya dan melihat langit yang meliputi telapak tangan, dia bergidik dan segera berlari. Hahaha, melihat keadaan Yao Wuxi saat ini, Lin Fan tertawa sejenak. Kak Yao, sikap yang kamu buat saat berlari memang terlihat sangat baru. Pantas saja kamu menjadi orang nomor satu di seluruh dunia, ya. Lin Fan kembali ke suara normalnya. Pada saat yang sama, wajahnya kembali ke tampilan biasanya. Yao Wuxi membenci dalam hatinya. Tidak kusangka dia akan dipermalukan saat ini. Tetapi pada saat ini, Yao Wuxi tiba-tiba menyadari bahwa suara ini sangat familiar. Ketika dia membalikkan kepalanya, dia menghentikan langkahnya. Wajah itu terlalu familiar bagi Yao Wuxi. Astaga, Kakak Lin. Ketika Yao Wuxi melihat Lin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Lin. Kapan kamu kembali? Astaga, bukankah kamu membuatku takut sekarang? Kak Yao, aku belum lama kembali. Dan karena aku merindukanmu, aku datang mencarimu. Aku ingin melihat sejauh mana kemajuanmu dalam beberapa tahun terakhir dengan kekuatanmu. Tidak disangka kamu akan menjadi sekuat ini. Kata Lin Fan. Saudara Lin, apakah saya seharusnya menganggap apa yang baru saja Anda katakan sebagai pernyataan yang ironis? Yao Wuxi tidak lagi berlari saat ini. Namun, dia tampak sangat jengkel. Memang benar kekuatannya telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Dengan itu, kepercayaan dirinya pun meroket. Tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun di depan Lin Fan. Betapa ironisnya, hanya gerakan itu saja sudah cukup bagimu untuk menjadi makhluk kuat nomor satu di seluruh dunia Xuan Huang. Ini benar-benar sesuatu yang dimaksudkan Lin Fan dari lubuk hatinya. Bahkan jika itu adalah Mi Qiongqi, dia tidak akan mampu menghadapi satu gerakan pun mulai sekarang. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dibatasi lagi di dunia Xuan Huang. Mengikuti peningkatan kekuatan Yao Wuxi, tipe tubuh spesial ini perlahan-lahan terungkap juga. Dengan demikian, jumlah kekuatan yang bisa dilepaskannya sangat kuat. Nah, kedengarannya benar. Tidak, aku baru saja diberi kejutan yang luar biasa olehmu, bahkan hati kecilku pun hampir siap untuk melompat keluar dari tenggorokanku. Kakak Lin, kamu harus berbaikan untuk itu. Yao Wuxi muncul di hadapan wajah Lin Fan berkata. Memang benar, Yao Wuxi benar-benar ketakutan sekarang. Bahkan, dia bahkan memiliki keinginan untuk langsung berlutut dan memohon ampun. Bersyukur dia berhasil menahannya. Jika saudara Lin mengetahui hal itu, dia pasti akan tertawa sampai semua giginya mulai tanggal. Haha, ayo pergi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ayo kita minum dan mendiskusikan beberapa hal, kata Lin Fan. Tentu, tidak ada yang akan kembali tanpa mabuk malam ini. Di sebuah kamar di dalam sebuah penginapan. Saudara Lin, apakah semua yang kamu katakan itu nyata? Wajah Yao Wuxi terkejut saat ini. Dia tidak percaya bahwa berita yang disampaikan oleh saudara Lin akan begitu meledak-ledak. Ya, oleh karena itu, alasan kepulanganku kali ini adalah untuk mengumpulkan massa dan menyatukan mereka. Pada akhirnya, kekuatanku sendiri masih kurang. Jawab Lin Fan. Tidak kusangka dunia atas akan menjadi seperti ini. Awalnya aku berpikir bahwa ini akan menjadi surga di bumi. Yao Wuxi menyesali. Surga di bumi. Itu hanyalah neraka murni. Di atas sana, jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan mati tanpa kuburan kapan saja. Saudara Lin, menurut niatmu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yao Wuxi bertanya. Tingkatkan kekuatanmu dan tumbuh lebih kuat. Saat ini, dunia Xuan Huang sedang disegel, dan jalan menuju keabadian masih sulit dipahami. Pada dasarnya, kita terisolasi darinya. Satu-satunya cara bagi kita untuk meningkatkan kondisi kultivasi kita ke tingkat berikutnya adalah dengan membuka penghalang. Jika tidak, saat bencana menimpa kita hanya akan menjadi potongan daging ikan di tangan makhluk ras kuno untuk mereka sembelih tanpa pandang bulu. Untuk kembalinya dia kali ini, Lin Fan bersiap untuk membuka penghalang dan memungkinkan semua orang untuk mulai berkultivasi sepenuhnya. Meskipun makhluk dengan tingkat kultivasi surgawi yang lebih besar kuat di dunia Xuan Huang, keberadaannya sangat lemah di dunia suci kuno. Bab 794, Membenci. Yao Wuxi bermimpi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Oleh karena itu,
Tanpa berpikir dua kali, dia bercampur dengan Lin Fan. Sederhananya dalam kata-kata Yao Wuxi, rakyat jelata sekarang hidup di perairan dalam pengkhianatan. Bagaimana saya bisa keluar dari urusan mereka? Saya harus menggunakan kedua tangan saya untuk menyelamatkan mereka. Lin Fan sangat tersentuh oleh kata-kata Yao Wuxi. Ini adalah simbol berdarah sejati dari manusia yang memiliki ambisi. Beberapa hari kemudian, masa berkumpul di Glory Sect. Kali ini, Sekte Kemuliaan telah mengambil inisiatif untuk mengundang semua Grandmaster dari sekte-sekte besar. Kami telah berbicara cukup banyak dengan mereka tentang hal ini. Namun, kami tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan dari hal ini. Karena Yan Hongyu datang secara pribadi, wajar jika tidak ada yang menolaknya. Namun, bagaimana orang-orang dari sekte besar lainnya memikirkan hal itu masih merupakan masalah lain. Bahkan Yan Hongyu tidak tahu bagaimana jadinya. Saya yakin mereka akan menyetujuinya. Lin Fan terkekeh, tidak merasa terganggu sedikitpun. Saat ini, semua sekte besar ada di lobi kami. Apakah mereka akan diyakinkan atau tidak, semuanya terserah Anda sekarang. Jawab Yan Hongyu. Saat ini di dalam lobi luar, semua Grandmaster dan tetua dari sekte besar berkumpul. Sekte Kemuliaan telah berkeliling ke sekte mereka untuk membujuk mereka. Dan masalah yang mereka bujuk adalah sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya. Mereka tidak percaya bagaimana dunia atas bisa menjadi seperti ini. Ini pasti hanya khayalan. Grandmaster Wang, apa pendapatmu tentang masalah ini? Grandmaster Long berada dalam dilema saat ini. Apa yang dikatakan Yan Hongyu cukup menakutkan. Namun, dia tidak tahu apakah Yan Hongyu sengaja menakuti mereka. Wajah Grandmaster Wang tenang tanpa sedikit pun emosi, ikuti arus. Saat Grandmaster Long mendengar ini, dia meledak, Grandmaster Wang. Tidak bisakah kamu mempunyai pendapatmu sendiri? Grandmaster Long, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana dengan arus yang berarti saya tidak memiliki pendapat sendiri? Keinginan kolektif massa adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jawab Guru Besar Wang. Grandmaster Long memandang Grandmaster Wang. Untuk sesaat, dia benar-benar kehilangan jawaban. Dia kemudian melanjutkan untuk memeriksa pandangan para Grandmaster lainnya. Ini adalah masalah besar di sini. Bisakah sekte dianggap sebagai sekte jika mereka tidak mengadu domba satu sama lain? Apakah hidup ada artinya lagi? Teman-teman, coba lihat. Ekspresi Grandmaster Xin terlihat agak aneh. Wajahnya memerah sekarang. Mungkinkah, sembelit. Beberapa Grandmaster berbisik di antara mereka sendiri dengan cemas. Tetapi ketika Xin Feng menoleh, semua ekspresi mereka kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Xin Feng sangat emosional. Saudaranya Lin telah kembali. Namun, dia juga sedikit kesal. Tidak kusangka dia bukanlah orang pertama yang dikunjungi oleh kembalinya kakak Lin. Brengsek. Namun, setelah 5 tahun berpisah, Xin Feng masih tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Mengenai topik diskusi di antara Grandmaster lainnya, Xin Feng telah mendengarnya dengan sangat jelas. Namun, dia tidak mau turun ke level mereka. Mereka adalah orang-orang yang menganggur dan bosan yang bergosip sepanjang hari dan malam. Mereka bahkan lebih feminin dibandingkan wanita. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan para Grandmaster ini. Sekarang kondisi kultivasi mereka telah mencapai puncaknya, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya akan kabur dari hari ke hari atau membawa murid-murid mereka untuk berkelahi dengan sekte lain. Dalam kalimat sederhana, mereka menjalani kehidupan yang terlalu mudah berkat perdamaian di dunia. Terima kasihku kepada semua orang karena telah tiba di Sekte Kemuliaan. Saat ini, Yan Hongyu masuk dengan cepat. Meskipun Zhong Hentian adalah Grandmaster saat ini, dia masih muda. Yan Hongyu khawatir dia mungkin tidak dapat mempertahankan kendali atas orang-orang ini. Oleh karena itu, dia tampil secara pribadi. Saudara Feng, sudah lama sekali. Lin Fan sudah lama merasakan aura kebencian yang sangat kuat. Dan ternyata, sumber kebencian itu datang dari Xin Feng. Tetapi ketika dia memikirkannya, wajar saja jika Xin Feng akan merasa kesal, karena Lin Fan tidak mencarinya sekembalinya. Ketika Xin Feng melihat Lin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dan memeluknya. Saudara Lin, kamu akhirnya berhasil kembali. Pada saat ini, semua Grandmaster mulai berbicara dengan berbisik sekali lagi. Teman-teman, lihat wajah Xin Feng sekarang. Ekspresi yang dia keluarkan, emosi yang keluar dari sisi matanya. Ada yang tidak beres. Sekarang kamu menyebutkannya. Saudara Feng tidak bisa mengayun seperti itu, kan? Sulit mengatakannya. Tapi semuanya, tolong turunkan volume suaramu. Kita semua adalah Grandmaster dari sekte-sekte besar. Kita harus membantunya mempertahankan mukanya. Adapun semua Grandmaster yang hanya bermalas-malasan dari hari ke hari, gosip apapun yang mereka dapatkan bisa berlangsung setidaknya selama 1 tahun penuh. Dan ini terutama terjadi jika gosipnya tentang sekte Jiu Xiao. Jumlah emosi yang meluap sungguh luar biasa. Saudara Feng, mohon maafkan saya. Sudah terlalu terburu-buru sejak saya kembali kali ini, dengan terlalu banyak hal yang harus ditangani. Oleh karena itu, saya tidak dapat sampai ke sekte Jiu Xiao, kata Lin Fan. Bukan apa-apa, sebagai kakakmu, aku bisa mengerti. Hanya saja aku pernah mendengar bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di dunia atas, yang menyebabkan kamu kembali kali ini.
Aku penasaran apa itu. Meskipun begitu, Xin Feng tampak seolah-olah semuanya baik-baik saja di permukaan, dia masih diliputi amarah. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah masa, semuanya, saya Lin Fan. Nama dunia atas adalah dunia suci kuno. Di dalam sana, ras kuno menindas makhluk dari ribuan ras. Masalahnya adalah kritis saat ini. Adapun situasi sebenarnya, saya mohon kalian untuk memeriksanya sendiri. Petik 2. Lin Fan menggunakan pikirannya untuk memproyeksikan segala sesuatu yang terjadi di dunia suci kuno dengan kekuatannya, dan menyiarkannya ke udara. Serangkaian gambar muncul. Setiap hal yang dilihat dan didengar Lin Fan disertakan di dalamnya. Semua Grandmaster dari sekte besar memperhatikan dengan penuh perhatian. Ayah, ini, kejam. Makhluk hidup yang tampak aneh ini sangat kuat. Makhluk-makhluk ras kuno itu memangsa makhluk-makhluk hidup. Terkutuklah. Semua Grandmaster benar-benar asyik dengan gambar saat ini dan mengeluarkan segala macam ekspresi. Lin Fan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Hal seperti ini harusnya disiarkan langsung dengan gambar dan dirasakan dengan hati. Itu akan mengalahkannya dengan menggunakan ribuan kata untuk menjelaskannya. Waktu berlalu detik dan menit. Semua Grandmaster telah tenggelam jauh ke dalam. Hal yang sama juga terjadi pada Yan Hongyu dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa dunia suci kuno akan seberbahaya ini. Lin Fan menyapu jubahnya dan layarnya menghilang. Bagaimana menurutmu, semuanya? Daripada menunggu kematian, kita mungkin punya peluang untuk hidup jika kita mencobanya. Makhluk terhebat dari ras kuno bukanlah makhluk yang menakutkan. Yang menakutkan adalah kehendak surga, kata Lin Fan. Di masa lalu, Lin Fan mengira dunia suci kuno akan terselamatkan setelah dia membunuh semua makhluk tertinggi. Tapi saat ini, sepertinya bukan itu masalahnya. Musuh sebenarnya adalah kehendak surga. Kehendak surga dari dunia Xian kuno 100.000 kali lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi. Meskipun Lin Fan kuat sendirian, dia juga tidak tahan jika dikeroyok. Apa pendapat kalian tentang hal itu? Lin Fan bertanya. Semua orang saling memandang, seolah sedang menunggu sesuatu. Ini adalah masalah yang sangat serius. Itu benar, ini terlalu menakutkan. Tak disangka kita bahkan tidak bisa menandingi satupun prajurit ras kuno. Saudara Lin, kami akan melakukan apapun yang Anda usulkan. Sekte Jiu Xiao akan selalu berada di sisi Anda. Jawab Xin Feng. Sekte Xuan Jian juga. Xuan Yunxian menjawab juga. Bagi Xuan Yunxian, jika dia tidak berdiri di sisi suaminya, apakah dia akan melawannya? Grandmaster Wang memiliki gagasan untuk mengikuti arus dan mengikuti masa. Karena dua sekte besar telah menyatakan niat mereka saat ini, dia tentu saja menyetujuinya. Grandmaster lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju juga. Kalau begitu, kita akan membentuk aliansi. Daripada terpecah belah seperti pasir, lebih baik kita berdiri bersama sebagai satu aliansi melawan ras kuno. Lin Fan berkomentar. Ya, itu masuk akal. Mengingat situasi saat ini, kita akan mati jika kita tidak membentuk aliansi. Saya setuju. Aku mendukungnya. Semuanya, untuk mencegah tuduhan terhadap saya, Lin Fan, yang memonopoli kendali, pemimpin aliansi dapat dipilih dari semua sekte Anda. Lin Fan melanjutkan. Tidak, tidak apa-apa. Itu tidak diperlukan. Kami percaya pada sekte kemuliaan. Benar, kami yakin di bawah kepemimpinan Anda, kami pasti bisa meraih kemenangan. Tentang pemilihan pemimpin aliansi ini, lupakan saja. Kamu sudah lama berada di dunia suci kuno. Kamu pastinya lebih mengenalnya daripada siapapun di antara kami. Tentu saja, kamu harus menjadi pemimpinnya. Ketika para Grandmaster dari sekte besar mendengar bahwa seorang pemimpin akan dipilih dari salah satu dari mereka, wajar saja jika mereka meledak. Mereka tidak ingin terlibat dalam pekerjaan yang begitu berbahaya. Adapun mereka semua, pemikiran mereka adalah bahwa meskipun langit runtuh, akan ada makhluk kuat yang mengawasi mereka. Pada akhirnya, mereka hanya akan memukul apa saja yang diperintahkan. Adapun posisi pemimpin, sebaiknya lupakan saja. Memikirkan hal itu saja sudah cukup berbahaya. Lin Fan menghela nafas. Memikirkan kembali gambar yang baru saja dia tampilkan, rasanya salah. Bahkan sebelum pergi ke dunia suci kuno, dia sudah memberi mereka kejutan yang sangat besar. Ini juga merupakan dosa besar. Bab 795, tujuan luar biasa dari tipe tubuh. Sekte yang hadir kali ini adalah sekte besar terkuat di seluruh dunia Xuan Huang. Selama mereka sepakat, sekte kecil tidak akan mempunyai pendapat apapun tentang hal itu. Adapun Lin Fan, meskipun kekuatan para murid ini mungkin cukup lemah, disinilah fondasinya membuat perbedaan. Tidak mungkin umat manusia yang tak terbatas tidak akan mampu menghasilkan orang-orang jenius yang tiada taranya. Dan saat ini, Lin Fan sedang menyusun rencananya. Tipe tubuh khusus yang dihasilkan oleh Wang Xiaoming adalah cambuk motivasi bagi semua jenius yang berbeda di luar sana. Dan berbicara tentang Wang Xiaoming, Lin Fan benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan anak itu saat ini. Dengan satu pemikirannya, Lin Fan bisa merasakan segalanya. Gambaran Wang Xiaoming segera muncul di benak Lin Fan. Pada saat ini, Wang Xiaoming sedang berjalan melalui hutan yang indah sambil menyenandungkan lagu yang merdu. Dia awalnya tidak terbiasa keluar dari keluarga Wang. Namun, hari-hari bahagia itu hilang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa sedih.
Namun setelah keluar, Wang Xiaoming mulai menyadari betapa menakjubkan rasanya keluar dan mengembara di dunia pugilistik. Saat ini, Wang Xiaoming terkejut. Dia menyadari ada keributan yang terjadi di depan. Seseorang seperti Wang Xiaoming, yang hanya tertarik pada hidupnya dan tidak tertarik pada hal lain, tidak akan berani bertindak berani sebelum menjelaskan situasinya. Dia menyelinap ke atas secara diam-diam dan bersembunyi di balik pohon besar. Dengan menggunakan tatapan busuk, dia memeriksa apa yang terjadi di depan. Seorang pria dan wanita bertingkah diam-diam di sebidang kecil hutan yang indah. Jelas sekali mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, cewek itu memang terlihat lumayan bagus. Hanya saja pria di sampingnya benar-benar jelek sekali. Ini adalah contoh lengkap bagaimana bunga sempurna terbuang sia-sia pada kotoran sapi. Wang Xiaoming jelas sedang marah saat ini. Tak disangka pria cantik-cantik seperti dirinya akan menjalani kehidupan suram sendirian di luar saat ini. Namun, pria jelek seperti itu punya cewek yang menemaninya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Adik laki-laki, kalau bukan karena kamu kali ini, pasti akan sulit bagi kami untuk bisa lolos dari tangan Sanlai. Wajah anggun gadis itu menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka baru saja mengalami musibah sebelumnya. Tidak disangka dia akan kehilangan semua akal sehatnya dan berusaha membunuh kita semua demi harta karun. Pemuda itu belum terlalu tua. Namun, wajahnya tegas saat matanya bersinar dengan sinar yang bersinar. Meskipun tempat rahasia ini sangat berbahaya, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh darinya. Hal ini terutama terjadi sekarang karena mereka telah mendapatkan sebotol ramuan yang berharga. Obat mujarab ini tidak lain adalah pil pembersih tulang legendaris yang dapat membersihkan tubuh seseorang. Selama seseorang mengkonsumsinya, mereka akan mampu memperbaiki segala kelemahan tak terucapkan yang mereka miliki dan dapat meningkatkan potensi mereka terhadap seni bela diri juga. Yu Fei memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Bahkan jika itu hanya gemerisik dedaunan, dia tidak akan melewatkannya sama sekali. Sekarang dia membawa harta berharga bersamanya, Yu Fei secara alami sangat tegang. Kakak senior, kita akan membagi setengahnya masing-masing. Pil pembersih tulang mempunyai efek yang luar biasa. Selama kita mengkonsumsinya, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi budidaya seni bela diri kita di masa depan. Yu Fei berkomentar. Ya, begitu kita kembali ke sekte, kita pasti harus melaporkan dosa-dosa Sanlai kepada mereka. Kakak perempuan seniornya berkata dengan marah. Jika bukan karena metode adik laki-lakinya yang misterius dalam menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah lama mati di tangan Sanlai. Namun, ada sesuatu yang membuat dia penasaran. Dia menyadari bahwa keterampilan yang digunakan oleh adik laki-lakinya bukanlah keterampilan sekte mereka. Sepertinya dia pasti pernah mengalami pertemuan lain di luar sana. Oh, jadi itu alasannya. Jadi, kamu takut diburu karena punya harta yang berharga. Hehe, lumayan. Pada saat ini, Wang Xiaoming memikirkan sesuatu. Harta adalah milik yang berkuasa. Karena dia sedang menabraknya sekarang, tidak mungkin dia bisa membiarkannya begitu saja. Berdasarkan perkiraan awal Wang Xiaoming, kondisi budidaya keduanya tidak lebih tinggi dari miliknya. Dia memiliki keyakinan yang besar terhadap hal ini. Ayo, astaga, apakah kedua orang ini sedang mencoba menggunakan harta karun itu sekarang? Melihat situasinya saat ini, Wang Xiaoming menyadari dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika harta karun seperti itu digunakan, dia akan mengalami kerugian besar. Aduh, seketika, Wang Xiaoming berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan menyerang keduanya. Harta karunmu adalah milikku, Wang Xiaoming berteriak. Kakak senior, hati-hati. Wajah Yu Fei berubah saat dia membalikkan badan seketika. Mereka baru saja bertengkar hebat dengan Sanlai dan penuh dengan luka-luka. Sekarang setelah seseorang muncul entah dari mana lagi, mereka merasa sangat bingung. Monyet mencuri buah persik. Ini adalah keterampilan yang sangat familiar bagi Wang Xiaoming. Ini adalah teknik keluarga-keluarga Wang. Faktanya, bahkan Paman Linnya pun akan menggunakan keterampilan ini. Tidak mungkin Wang Xiaoming tidak mengembangkan keterampilan seperti itu. Bam! Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Wang Xiaoming menyerang dengan satu gerakan itu dengan momentum yang luar biasa. Wajah Yu Fei membeku saat dia menggunakan Astral Ki untuk melindungi tubuhnya, berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan ini dengan itu. Namun, ternyata hal itu tidak lebih dari sekedar mimpinya. Bam! Hahaha. Tangisan tragis terdengar di dunia. Wajah Yu Fei langsung pucat pasi. Dia dipenuhi dengan wajah tidak percaya. Tidak disangka bahwa satu tangan itu akan mampu melewati Astral Ki-nya. Hehe, terasa enak ya. Tubuh Wang Xiaoming muncul dalam sekejap. Dia melihat ekspresi menyedihkan di wajah Yu Fei dan tertawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Yu Fei tidak menyangka akan dikalahkan secepat ini. Satu-satunya gerakan pihak lain itu telah membuatnya tak berdaya seketika. Namun, langkah Wang Xiaoming ini bahkan belum mencapai puncaknya. Jika dia memiliki tingkat penguasaan Lin Fan, Yu Fei pasti sudah lama lumpuh sekarang. Wang Xiaoming terkikik dan menyatakan dengan sikap yang kejam, baiklah kalian berdua, dengarkan. Saya adalah tuan muda yang hebat dari keluarga Wang. Serahkan harta yang Anda sebutkan sebelumnya kepada tuan muda Anda di sini. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Kakak perempuan senior memandang Yu Fei dan tidak bisa menahan perasaan khawatir yang muncul di hatinya.
Dia kemudian memandang Wang Xiaoming dengan waspada. Dia tidak menyangka bahwa setelah lepas dari genggaman Zanlai, dia akan bertemu dengan orang serakah lainnya. Saya baik-baik saja. Yu Fei mengabaikannya. Namun, wajahnya yang pucat pasi sepertinya tidak begitu menenangkan. Pelacur kecil, adik laki-lakimu ini terlihat sangat tidak bermutu. Menurutku dia tidak akan bisa melindungimu dengan baik. Bagaimana kalau mengikuti tuan mudamu ke sini? Wang Xiaoming memandangi anak ayam itu dengan penuh nafsu. Mampu menggodanya melalui kata-kata membawa kepuasan besar di hatinya. Brengsek, Yu Fei meraung. Tubuhnya melintas dan dia menyerang Wang Xiaoming. Hehe, meskipun kekuatanmu cukup bagus, masih ada jarak yang sangat jauh di antara kondisi kultivasi kita. Itu adalah celah yang tidak bisa kamu lewati. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kamu tidak bisa menyalahkannya. Tuan muda Anda di sini untuk ini. Wang Xiaoming tersentak dengan marah. Tangannya berputar dan berputar seperti naga saat ini. Saat dia mengulurkan tangannya, bahkan ada kekuatan misterius di dalamnya. ARGH, sakit, lepaskan. Ratapan sedih Yu Fei terdengar saat wajahnya memerah dalam nuansa putih dan hijau. Kelihatannya sangat mengerikan. Hehe, itu benar-benar bukan apa-apa, kan? Tak disangka meskipun kamu terlihat begitu berotot dan tinggi, kamu akan memiliki sesuatu yang sangat kecil. Wang Xiaoming tertawa terbahak-bahak. Tangannya masih menggenggam erat, tanpa ada niat melepaskan sama sekali. Memperkuat, Wang Xiaoming menaikkan level kekuatannya. Dengan itu, Yu Fei berteriak kesakitan sekali lagi. Adik laki-laki, pelacur kecil, sebaiknya kamu tidak datang. Kalau tidak, daerahmu itu akan mengalami tragedi juga. Wang Xiaoming terkikik sinis saat dia memeriksa payudara cewek itu dengan saksama. Anda, sialan, jangan berani-berani menghina kakak perempuanku. Yu Fei menggeram dengan nada mengancam. Namun, rasa sakit yang menjalar ke dalam dirinya saat ini membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Nak, hentikan omong kosongmu. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri saat ini, namun kamu mengkhawatirkan kakak perempuanmu. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Wang Xiaoming terkekeh dan mengambil botol ramuan itu. Menginjak, Wang Xiaoming menginjak Yu Fei dengan satu kaki dan tertawa terbahak-bahak. Haha, sialan. Wajah Yu Fei, yang diinjak-injak oleh Wang Xiaoming, tampak semakin jahat dalam hitungan detik. Penghinaan karena diinjak oleh seseorang adalah sesuatu yang belum pernah dialami Yu Fei sebelumnya. Berhentilah mengutukku. Nak, kamu terlalu lemah. Ini adalah akibat dari siapapun yang akan berakhir di tangan tuan mudamu. Wang Xiaoming tertawa terbahak-bahak. Namun saat ini, ada sesuatu yang Wang Xiaoming tidak ketahui. Semakin arogan dia, semakin banyak aura tidak biasa yang dipancarkan oleh tubuhnya. Aura ini tidak berbentuk dan tidak berasa. Namun, ketika melayang di sekitar Yu Fei, ia langsung terserap. Bab 796, segalanya masuk akal sekarang. Hehe, pada saat ini, Wang Xiaoming terlihat gembira saat dia mengarahkan pandangannya pada kakak perempuan senior di sampingnya. Dia mengangkat tangannya, terlihat sangat menyeramkan saat ini. Jangan datang, adik laki-laki, selamatkan aku. Wajah kakak perempuannya pucat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya serakah, dia juga bernafsu terhadapnya. Nak, jangan khawatir sekarang. Tuan mudamu di sini pasti tidak akan berbuat banyak padamu. Tuan mudamu adalah pria yang tahu cara menghargai keindahan. Wang Xiaoming terkikik ketakutan. Dasar sialan, jangan berani-berani menyentuh kakak perempuanku. Yu Fei meraung. Dia tidak menyangka bahwa orang yang merosot ini akan mencoba mengambil keuntungan dari kakak perempuan seniornya. Seketika, dia merasakan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Dia ingin bertarung dengan nyawanya melawan orang ini. Sialan, ini semua salahku kalau aku terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kekuatan, saya ingin kekuatan. Aku, Yu Fei, telah mencapai tingkat kultivasi hanya dalam waktu 4 bulan yang tidak dapat dicapai oleh rakyat jelata seumur hidup mereka. Kalau saja aku bisa mendapatkan waktu 2 bulan lagi, aku akan mampu memukulnya. Keluar dari ini Jingan. Yu Fei sangat marah saat ini. Dia adalah budak dari sebuah keluarga besar. Namun, untuk menemani tuan mudanya, dia mengikutinya untuk bergabung dengan sebuah sekte. Setelah tiba di sekte tersebut, Yu Fei menemukan bahwa dia memiliki keakraban alami terhadap semua keterampilan yang bisa dia lihat. Seolah-olah semua keterampilan ini adalah hal yang pernah dia kembangkan sebelumnya. Faktanya, ketika dia melihat skill rata-rata, dia bahkan bisa meniru gerakan mereka hampir seketika. Dengan kemampuan menantang surga, kecepatan kultivasi Yu Fei sangat cepat. Dia segera menjadi eksistensi yang dijunjung oleh kebanyakan orang biasa. Sejak saat itu, statusnya diangkat dari seorang budak menjadi salah satu murid sekte tersebut. Yu Fei mencengkeram tangannya erat-erat dan menghantam tanah, saat matanya yang merah menatap Wang Xiaoming dengan kebencian yang menghancurkan. Tenggorokannya bahkan mulai mengeluarkan suara geraman seperti suara binatang buas. Semakin dekat kemerosotan ini dengan kakak perempuannya, semakin Yu Fei merasa hatinya akan hancur. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk melawan kaum yang sudah merosot. Namun, tubuhnya terkena pukulan yang dilakukan pihak lain. Rasa sakit di area selangkangannya sungguh tak tertahankan. Seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri dan bukan pada orang lain. Ideologi inilah yang selalu diyakini oleh Yu Fei.
Ini adalah saat yang tepat baginya untuk mempercayainya. Degenerasi, jika kamu berani menyentuh kakak seniorku, aku, Yu Fei, bersumpah atas namaku bahwa aku akan pastikan aku menghancurkan matimu menjadi rusak. Yu Fei berteriak. Hehe, nak, jangan menyimpan kebencian seperti itu padaku sekarang. Tuan mudamu di sini bukanlah orang seperti itu. Namun, karena kakak perempuanmu di sini terlihat cukup baik, tuan mudamu hanya akan mempermainkannya sedikit di sini dan di sana. Aku pasti tidak akan berlebihan, oke. Wang Xiaoming terkekeh. Lin Fan, yang telah mengamati Wang Xiaoming, mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata saat melihat adegan ini. Anak ini benar-benar pembuat onar. Meskipun pemuda ini pastinya tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu biadab, cara bermainnya pasti akan mencakup beberapa pukulan ringan di pantat dan sedikit tepukan di pipinya. Itu sudah pasti. Jika ini terus berlanjut, sulit untuk mengatakan bahwa pemuda Yu Fei tidak akan menyimpang ke jalan kejahatan karenanya. Sepertinya itu benar-benar pilihan bijak baginya untuk meminta kehendak surga mengawasi Wang Xiaoming dari waktu ke waktu. Saat Lin Fan bersiap untuk menjatuhkan kehendak surga dengan sambaran petir, dia tiba-tiba berhenti. Ini, mata Lin Fan berbinar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Wang Xiaoming mengeluarkan aura aneh. Aura ini sangat tidak terlihat. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, mereka tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Karena Lin Fan adalah seseorang yang telah menyatu dengan kehendak surga dunia Xuan Huang, setiap hal misterius, seperti nasib dunia, tidak dapat luput dari pandangan Lin Fan sama sekali. ARGH. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Dengan raungan gila, aura Yu Fei tiba-tiba meroket. Raungan tunggal itu menggemparkan dan menggetarkan hati seseorang. Degenerasi. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Yu Fei tiba-tiba berlari ke arah Wang Xiaoming dengan tinjunya melalui jalan yang aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba dipenuhi kekuatan. Nak, kekuatanmu juga. Wang Xiaoming ingin mengatakan sesuatu ketika dia menyadari ada yang salah dengan tinju ini sekarang. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan bisa memblokir ini. Bam, bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan kekuatan ini terbentang di hadapan Wang Xiaoming saat dia mencoba menggunakan kedua tangannya untuk bertahan. Namun, seperti peluru, dia terlempar dengan cepat. Pil pembersih tulang di tangannya juga terbang ke langit. Berbalik dengan cepat, Yu Fei menangkap pil pembersih tulang di tangannya. Kakak senior, ayo pergi. Pada saat ini, Yu Fei baru saja mengeluarkan kekuatan yang begitu besar sehingga bahkan dia sendiri terkejut karenanya. Namun, ini bukan saatnya dia terkejut karena dia segera meraih kakak perempuannya dan langsung meninggalkan tempat ini. Dasar anjing sialan, sebaiknya kau menunggu. Aku, Yu Fei, pasti akan membunuhmu suatu hari nanti sebelum aku mati. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Cek, dia bahkan bisa lari seperti itu. Wang Xiaoming berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa mangsanya telah lama menghilang. Menarik, ini memang menarik. Lin Fan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu. Secara alami, dia tahu bahwa kondisi kultivasi Yu Fei ini tidak terlalu tinggi, karena belum lama dia mulai berkultivasi. Tapi, tidak disangka dia bisa lepas dari genggaman Wang Xiaoming. Dan kekuatan tinju yang dikirim pada saat terakhir adalah sesuatu yang melampaui kemampuan Yu Fei sendiri. Haha, aku mengerti sekarang. Akhirnya aku mengerti. Setelah merenung sejenak, Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya mengerti tentang semua ini. Wang Xiaoming memiliki tubuh anak yang ditakdirkan yang dibenci secara abadi. Oleh karena itu, semua orang yang akan ditemuinya adalah anak-anak yang ditakdirkan di dunia. Dan pada saat-saat kritis ini, tipe tubuh khusus Wang Xiaoming akan aktif, memungkinkan lawannya melampaui kekuatannya sendiri. Di mata Yu Fei, Wang Xiaoming adalah bos terakhir yang akan menemaninya seumur hidup. Meskipun kekuatan Wang Xiaoming jauh lebih kuat dari Yu Fei, dia pasti tidak akan bisa membunuh Yu Fei bagaimanapun caranya. Dan pada saat-saat terakhir, Wang Xiaoming kemudian akan dibunuh oleh Yu Fei, yang kemudian akan tumbuh menjadi makhluk kuat yang tak tertandingi. Jika itu benar-benar seperti dugaanku, maka segalanya akan menjadi sangat menyenangkan. Lin Fan tidak terlalu yakin dengan faktanya saat ini. Namun untuk memverifikasi hipotesisnya, dia harus terus menempuh jalan ini. Beberapa hari kemudian, Wang Xiaoming bertemu orang lain sekali lagi. Kali ini, kondisi kultivasi orang tersebut jauh lebih tinggi daripada Wang Xiaoming. Pada awalnya, Lin Fan berpikir bahwa Wang Xiaoming pasti akan dihajar seekor anjing oleh pihak lain. Namun yang mengejutkan, Wang Xiaoming tidak hanya melarikan diri, dia bahkan membuat orang lain marah besar. Rasa malu pihak lain berubah menjadi kemarahan karena dia sangat frustrasi. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Wang Xiaoming seumur hidupnya. Sepertinya tebakanku benar, semua orang yang ditemui Wang Xiaoming, baik makhluk lemah atau kuat, mereka pasti akan sangat membencinya dan menganggapnya sebagai musuh seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Wang Xiaoming bertemu Yu Fei sekali lagi. Kali ini, Yu Fei berhasil melakukannya, dan bahkan menyebabkan Wang Xiaoming kehilangan cukup banyak benda. Sepertinya memang begitu. Jadi, semua yang disebut anak takdir ini dibesarkan dan diberi makan oleh orang-orang seperti Wang Xiaoming. Lin Fan sudah membuktikan teorinya di dalam hatinya. Namun, dia merasa sangat sedih atas kehidupan Wang Xiaoming.
Tipe tubuh istimewa ini bisa dikatakan sakit sekaligus sedih. Sederhananya, Wang Xiaoming akan selalu menjadi batu asah bagi seseorang di luar sana. Dan ketika pisaunya akhirnya cukup tajam setelah diasah, itu berarti kematian Wang Xiaoming juga akan tiba. Namun, semua itu tidak penting. Selama Lin Fan ada, dia tidak akan pernah membiarkan Wang Xiaoming mati. Pada saat ini, Wang Xiaoming tidak merasakan sesuatu yang berbeda atau aneh. Yang dia rasakan hanyalah hidup ini terlalu menarik. Ketika dia pertama kali meninggalkan keluarga Wang, dia sedikit tidak bahagia. Namun setelah mengalami segalanya, mau tak mau dia merasakan semangatnya terangkat. Menarik, hidup ini terlalu menarik saat ini. Bab 797, ini segel. Suamiku, sekarang semua sekte besar telah sepakat untuk membentuk aliansi, kapan kita akan berangkat ke dunia suci kuno? Xuan Yunxian berbaring di pelukan Lin Fan dan bertanya dengan lembut. Lin Fan memandang kekasihnya dalam pelukannya dan tersenyum lembut, segera. Ada satu hal lagi yang harus aku selesaikan. Ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia Xuan Huang. Beberapa di antara mereka telah mengalami tekanan tingkat kultivasi pada tingkat kultivasi langit agung untuk waktu yang paling lama hingga saat ini. Saat penghalang terbuka, semuanya akan membuahkan hasil, dan mereka akan dapat mencapainya, kondisi budidaya yang lebih tinggi. Xuan Yunxian berkomentar. Iya, semua orang tua berkabut itu hampir tidak sanggup menanggungnya lebih lama lagi. Di masa lalu, tidak ada harapan sama sekali menuju keabadian. Begitu seseorang mencapai kondisi budidaya langit yang lebih besar, dia tidak akan lagi memiliki motivasi untuk terus maju. Namun, setelah penghalang ini dihilangkan, kondisi kultivasi tidak akan ada habisnya lagi. Itu seharusnya menjadi waktu bagi pemberontakan sejati umat manusia dari dunia Xuan Huang. Lin Fan sangat percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa ras manusia tidak memiliki bakat bawaan, seperti beberapa makhluk dari ribuan ras manusia memiliki potensi yang tidak terbatas. Mereka mampu mengubah segala ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Gila, Ciki berbaring di sisi Lin Fan dan berkokok dengan suara pelan beberapa kali. Ketiga anak ayam itu mengikuti jejaknya. Oh, benar, Ciki, sepertinya aku telah menemukan beberapa rasmu di dunia suci kuno. Siapa tahu, kami mungkin bisa mendapat kabar tentang asal-usulmu. Lin Fan berkomentar. Sialan, Ciki bahkan tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Rupanya, dia tidak bisa diganggu. Bagi Ciki, saat dia lahir, orang pertama yang dia lihat adalah Lin Fan. Dan setelah bertahun-tahun, dia juga menikmati segalanya tanpa perasaan. Mengenai siapa orang tuanya, tidak masalah sama sekali bagi Ciki. Dasar ayam sialan, tidak bisakah kamu memberiku reaksi tertentu? Kenapa kamu terlihat begitu cemberut? Lin Fan merasakan perasaan kenangan yang muncul dari mata Ciki. Kukuku, Ciki berdiri dan mengepakkan sayapnya. Menyisir bulunya, dia melihat ke kejauhan. Meregangkan sayapnya, dia terbang ke kejauhan. Ada apa dengan Ciki, istriku? Haruskah kita pergi melihatnya? Lin Fan bertanya. Ya, Xuan Yunxian menganggukkan kepalanya. Sejak sekte puncak kemuliaan tanpa nama telah berubah menjadi sekte iblis suci Lin Fan, hal itu tidak pernah berubah satu kali pun. Bahkan setelah kedua muridnya berangkat untuk menciptakan sekte mereka sendiri, sekte kemuliaan tidak mengambil kembali puncak tanpa nama. Di bagian dari puncak tanpa nama, Ciki berdiri di depan tablet kuburan dan diam. Dia lalu merentangkan sayapnya dan membelai tablet itu dengan lembut. Ketiga anak ayam Ciki juga berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Ketika Lin Fan berdiri dan memeriksanya, ekspresinya berubah aneh. Ini adalah subversi berdarah terhadap tiga nilai fundamental dunia, moral, dan kehidupan itu sendiri. Yang dia lihat di tablet kuburan itu hanyalah beberapa kata besar yang terukir. Makam istri tercinta. Lin Fan mengetahui bahwa ketiga anak ayam ini lahir dari Ciki dan seekor unggas peliharaan. Namun, dia tidak menyangka Ciki akan benar-benar menjadikan unggas peliharaan sebagai cinta dalam hidupnya. Semua makhluk hidup di dunia memiliki jiwa di dalamnya. Dulu ketika Ciki masih muda, dia sangat bernafsu. Tak disangka setelah beberapa tahun, Ciki akan menjadi begitu berdedikasi. Ciki, kukira kamu sudah berubah sebanyak ini. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku mungkin akan sulit mempercayainya. Lin Fan menyesali. Gila, Ciki menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk dalam diam seolah dia mengakui kata-kata Lin Fan. Ciki adalah anggota salah satu dari 10 ras binatang kuno-kuno, dengan garis keturunan yang sangat mulia. Dan fakta bahwa unggas peliharaan biasa seperti ini dapat melahirkan 3 anak ayam bagi Ciki memang merupakan sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban. Dan pada saat itu, entah dari mana, seekor ayam liar muncul. Ayam liar ini melompat dari satu ujung ke ujung lainnya sebelum melebarkan sayapnya, melangkah dengan flamboyan. Saat Ciki mendengar ini, dia berbalik dan langsung tertarik. Kakako, Ciki mengepakkan sayapnya dengan marah. Ini adalah perubahan besar dari perilakunya sebelumnya. Pada saat ini, Lin Fan tercengang. Sialan, dia baru saja memuji Ciki karena dedikasinya beberapa saat sebelumnya. Siapa sangka bahkan sebelum dia membalikkan badannya, dia sudah tergoda oleh ayam betina. Gila, Ciki melebarkan sayapnya lebar-lebar. Sulit untuk menahan rasa haus saat ini. Dia ingin menemukan ayam cantik itu pada kesempatan pertamanya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah muncul. Entah dari mana,
Chicken Fat tiba-tiba menggerakkan tubuh gendutnya dengan marah dan terbang untuk melompat. Memperluas cakarnya, dia menggunakan tendangan yang melumpuhkan surga dan menyerang tepat pada ayam itu. Bam! Chicken Fat mengangkat bahunya dan menghela nafas lega saat melihat ayam tersebut diusir hingga ke batas dunia. Dia kemudian berbalik dan menatap Ciki. CUCKCUCKOO. Artinya jelas. Ini adalah protes. Ketiga anak ayam Ciki memprotes bagaimana ayah ayam mereka dirayu begitu saja, sehingga mengecewakan ibu ayam mereka. Hahaha. Pada saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan hal terlucu yang pernah terjadi di dunia ini. Gila, Ciki sangat sedih dan wajahnya sedih. Dia kemudian datang ke depan tablet dan mulai menangis. Seolah-olah dia merasa dibatasi dengan pilihan hidupnya saat ini. Yunxian, ayo kita pergi. Sepertinya Ciki punya orang yang mengawasinya sekarang. Lin Fan terkekeh. Bagaimana denganmu? Jika tidak ada yang mengawasimu, apakah kamu akan melakukan kesalahan? Xuan Yunxian bertanya balik dengan nakal. Bagaimana bisa? Aku bukan Ciki. Lin Fan segera menjelaskan untuk membersihkan namanya. Namun, pemikiran tentang permaisuri air api membuat Lin Fan sangat pusing. Jika permaisuri air api muncul dari sini dan menabraknya, apa yang harus dia lakukan? Tapi seperti kata pepatah, jika seorang prajurit datang, sang jenderal akan membela dirinya. Jika air datang, lumpur akan menghentikannya. Pada saat mereka mencapainya, tentu saja sudah ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti binatang peliharaan, seperti Tuan. Menjelaskan berarti menutup-nutupi. Sebaiknya kamu tidak menutup-nutupi, ya, suamiku. Xuan Yunxian menyeringai. Oh, kamu baik-baik saja sekarang. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat suamimu sekarang, ya. Sepertinya sebagai suamimu, aku harus menyeretmu ke hutan dan memberimu latihan yang bagus. Beberapa hari kemudian, Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dunia Xuan Huang. Kehendak surga, apakah ada persyaratan untuk mengembangkan dunia Xuan Huang? Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, siap untuk mempersiapkan langkah terakhirnya. Satu-satunya ide yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah mengembangkan dunia Xuan Huang di dalam Firdausnya dan menggabungkannya ke dalam dunia batinnya. Tuan, jika Anda ingin mengolah dunia Xuan Huang dan memadukannya ke dalam dunia batin Anda, itu bukanlah tugas yang mudah. Anda harus memiliki kekuatan untuk mampu memikul seluruh kehendak dunia Xuan Huang. Jika tidak, bahkan jika Anda berhasil untuk mengolahnya, kamu akan dihancurkan sampai mati dengan kehendak seluruh dunia Xuan Huang. Tapi dengan bantuanku, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jawab kehendak surga dunia Xuan Huang. Baiklah, senang mendengarnya. Selama aku bisa mengolahnya, kehendak surga dari dunia suci kuno dapat bermimpi untuk memakan dunia Xuan Huang bahkan pada hari ketika dunia tanpa batas terbuka. Sejak dia kembali ke dunia Xuan Huang, ide Lin Fan selalu adalah mengolahnya bersama dengannya menjadi satu. Sejak saat itu, dia akan menanggung seluruh beban dunia Xuan Huang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun di dunia tanpa batas. Itu karena kehendak surga dari dunia tanpa batas tidak boleh disusupi. Mereka pasti tidak akan duduk diam dan dunianya dikembangkan oleh seseorang. Ayo pergi. Lin Fan membawa kehendak surga bersamanya dan terjun jauh ke dalam jurang di bawah tanah. Disinilah letak inti dunia. Ini adalah sumber kekuatan dunia Xuan Huang, dan juga kehendak dunia Xuan Huang. Ketika Lin Fan tiba di inti dunia Xuan Huang, dia terlihat terkejut. Dia benar-benar terkejut dengan semua yang dia lihat di hadapannya saat ini. Di dalam ruang hampa, ada inti yang mengeluarkan cahaya terik, seolah-olah matahari raksasa sedang menyala tepat di tengahnya. Dan hal yang membuat Lin Fan benar-benar tercengang adalah ada rantai logam yang melingkarinya. Rantai logam ini seperti naga raksasa yang berenang mengelilingi inti dunia. Kehendak surga, apa ini? Lin Fan bertanya. Ini adalah segel. Melihat rantai ini, kehendak surga menjawab dengan termenung. Bab 798, Mengolah Bintang. Segel. Lin Fan benar-benar tidak menyangka ini akan menjadi segel. Dia kemudian memandang kehendak surga dengan takjub, mengapa ada segel di dunia Xuan Huang. Tuan, itu adalah sesuatu yang saya juga tidak tahu. Saat saya muncul, segel ini sudah ada. Oh, begitu. Jadi begitulah adanya. Lin Fan merasa sedikit bingung di hatinya. Dia juga cukup penasaran, bertanya-tanya apa tujuan segel ini. Dan bagaimana dunia Xuan Huang bisa ditutup. Segel, baiklah, saatnya membuka segelnya dan melihat apakah ada perubahan. Lin Fan meraung dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Seketika, energi misterius muncul dari Lin Fan. Lepaskan segelnya. Di seluruh dunia, sial. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Rantai yang berputar di sekitar inti mengeluarkan sinar yang berbeda-beda. Kekuatan yang bahkan menyebabkan Lin Fan menggigil muncul di dunia. Bam! Ketika kekuatan itu bertabrakan dengan telapak tangan Lin Fan, dia langsung terlempar ke belakang. Dia memasang ekspresi terkejut. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sepertinya itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Bam! Seolah-olah itu adalah naga raksasa yang hendak melahap seluruh dunia, kekuatan tiba-tiba menyebar ke arah Lin Fan. Wajah Lin Fan berubah saat dia berbalik dan menamparnya sekali lagi. Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya sebagai makhluk surgawi tingkat 9 yang berkultivasi, dia akan dikirim terbang oleh kekuatan misterius ini. Tidak hanya itu,
kekuatannya tidak hilang sama sekali, dan sepertinya ingin menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Kekuatan ini mencoba membunuhku. Wajah Lin Fan pucat pasi. Tanpa berpikir dua kali, dia mengeluarkan ledakan dari antara kelima jarinya, yang berubah menjadi gelombang kekuatan yang menyerang kekuatan segel yang mendekat. Bam! Ledakan yang sangat keras bergema, dan sosok Lin Fan tersandung ke belakang. Kekuatan yang sangat kuat, hanya melalui penghancuran lima jarinya Lin Fan berhasil menahan kekuatan. Pohon parasol mitikal di dalam tubuhnya tersentak lembut saat kekuatan hidup yang kuat berputar keluar. 5 jari yang diledakkan disembuhkan seperti baru sekali lagi. Tuan, segel ini sangat kuat, seolah-olah sedang mengendalikan dunia Xuan Huang. Namun, kecuali jika Anda memprovokasi secara langsung, mengolah dunia Xuan Huang seharusnya tidak menjadi masalah. Kehendak surga berkomentar. Ya, ini benar-benar aneh. Tak kusangka bahwa kekuatan yang kumiliki saat ini tidak akan berpengaruh apa-apa pada segelnya. Sepertinya ada banyak masalah dengan dunia Xuan Huang. Jawab Lin Fan. Dia tidak menyangka akan ada sesuatu yang misterius seperti itu di dunia Xuan Huang. Dan ternyata dia belum menemukannya sama sekali. Tapi, jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mengingat rasa penasarannya, dia mungkin sudah terbunuh oleh benda ini. Kehendak surga, mulailah berkultivasi. Lin Fan sudah siap untuk ini saat dia mengirimkan surat wasiat pribadinya dengan ganas. Kehendaknya membentuk benang tipis yang menembus kekosongan dan melilit inti. Kehendak surga melayang lembut di atas inti dengan ekspresi tenang. Melebarkan lengannya, serangkaian riak yang mirip dengan permukaan air menyebar. Aku, sebagai kehendak surga, akan memberimu tubuh. Berkultivasi, gabungkan. Sekarang setelah dia mendapat bantuan kehendak surga, tentu saja sangat mudah baginya untuk mengembangkan dunia Xuan Huang. Seketika, Lin Fan bisa merasakan kekuatan turun dari langit dari dalam hal yang tidak diketahui, dan ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangat misterius. Ia memiliki jutaan makhluk hidup dan keinginan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Surat wasiat ini seluas gunung. Seketika, mereka menimpa tubuh Lin Fan. Wajah Lin Fan berubah. Kehendak dunia Xuan Huang berisi segala sesuatu di dunia Xuan Huang. Jika ada orang yang ingin mengolah seluruh dunia Xuan Huang, mereka pasti hanya mencari kematian. Dao surga, laksanakan semua makhluk. Lin Fan berteriak. Dengan satu gerakan, dia memunculkan surga di dalam tubuhnya. Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Semua skill dan spirit senjata di surga Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan buang waktu untuk berbicara. Saya sekarang sedang mengembangkan dunia XUANHUANG. Bantu saya dan berbagi beban. Lin Fan berteriak. Ya, semua makhluk hidup tidak perlu berpikir dua kali. Mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Bravo, tidak kusangka kita akan mengolah seluruh dunia. Haha, Tuan kita bukanlah Tuan kita tanpa alasan. Tak disangka dia berani mencoba ide berani seperti itu. Pada saat ini, udara di sekitar Lin Fan bergetar hebat saat kekuatannya bergemuruh. Momentumnya sangat besar. Ini adalah tanda bahwa kekuatannya telah dimanfaatkan sampai batas tertentu. Melihat status Lin Fan saat ini, bahkan kehendak surga pun merasa heran. Dia tahu bahwa Lin Fan kuat. Tapi, tidak disangka dia akan sekuat ini. Pada saat ini, pusaran muncul di belakang Lin Fan satu demi satu. Pusaran ini berputar sangat kuat. Segala sesuatu di dunia sepertinya tersedot olehnya. Kultivasi semua makhluk. Satu dunia surga. DEVOUR. Lin Fan melolong saat matanya menyala-nyala. Sepertinya ada banyak sekali tangan di alam semesta yang terbentang dari pusaran itu dan semuanya mencoba menyeret dunia Xuan Huang ke dalamnya. Dentang. Pada saat ini, inti dunia Xuan Huang tersentak dengan kuat. Rantai yang melingkarinya mulai berayun dengan cepat juga. Di luar, langit berangsur-angsur berubah warna, angin menderu-deru saat awan bergemuruh, sementara kilat menyambar di mana-mana. Segala macam fenomena terjadi saat petir tebal menyambar kehampaan. Mereka membentuk naga guntur yang membuat hati seseorang menggigil, membuat seseorang merasa takut dari lubuk hatinya. Serangkaian awan yang tampak aneh mulai memenuhi seluruh dunia. Mereka memiliki banyak sekali warna dan bentuk yang berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi? Ketika semua makhluk kuat melihat kejadian di dunia saat ini, wajah mereka berubah. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Spirit ki di dunia bergetar dan menjadi semakin mengamuk. Ini adalah mutasi dunia. Siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Dalam sekte kemuliaan, masa melihat ke seluruh dunia dan diliputi kebingungan. Mereka tahu bahwa ini pasti disebabkan oleh Lin Fan. Kalau tidak, siapa lagi di dunia Xuan Huang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan bagi rakyat jelata lainnya, tidak diragukan lagi ini adalah akhir dunia. Ada jeritan, jeritan ketakutan, dan lain-lain. Tuan, saat ini, semuanya bergantung pada saya. Kehendak surga angkat bicara. Apa maksudmu? Alis Lin Fan berkerut, bertanya dengan bingung. Dunia akan bertambah tua jika ia mulai mengandung emosi. Dalam jutaan tahun terakhir, saya telah mulai mengembangkan kesadaran saya sendiri. Dengan munculnya perasaan itu, dan karena Anda ingin mengembangkan dunia Xuan Huang sekarang, Anda tidak dapat melakukannya tanpanya.
Kehendak surga. Untuk memastikan bahwa dunia Xuan Huang dapat tetap dalam bentuk terkuatnya kapan saja, saya harus membuang semua yang saya miliki. Kembalinya kehendak surga. Ledakan. Seketika, kehendak surga berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan melesat ke sana, berada di tempat yang semestinya di dalam inti. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa hubungannya dengan dunia Xuan Huang mulai semakin erat. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan sedikit pun gangguan di dalamnya. Sekering, mengaum, tubuh Lin Fan mulai berubah saat lubang hitam muncul di dalam tubuhnya. Seketika, intinya mulai menyusut terus-menerus saat mulai berputar menuju tubuh Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan sedang berada di dunia Xuan Huang. Namun, pada titik kultivasi, tubuhnya melayang keluar dan tiba-tiba dia mendapati dirinya berdiri di dalam bagian dari alam semesta yang sangat besar. Seluruh ruang di sekelilingnya dipenuhi bintang. Ini. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dan tertegun sejenak. Yang dia lihat hanyalah benda bulat raksasa yang melayang dengan lembut di sana. Di permukaan benda bulat ini, terdapat berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mirip dengan benang panjang, memanjang hingga ke kehampaan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang tahu di mana mereka terhubung. Mengolah. Seketika, benda berbentuk bola itu mulai menyusut hingga memasuki dunia batin Lin Fan sepenuhnya. Sial, pikiran Lin Fan tersentak saat dia memasuki dunia misterius. Bab 799, Pencipta. Dalam dunia batin Lin Fan menyadari bahwa dunia batinnya telah berubah. Saat ini tampak seperti galaksi, dengan dua bola berputar mengelilinginya, menjaga jarak dan kecepatan revolusi tetap. Setiap kali mereka berputar sekali, Lin Fan bisa merasakan gelombang kekuatan mengalir keluar dan memasuki tubuhnya. Setelah mengolah dunia Xuan Huang, dia merasa seolah-olah setiap hal yang terjadi di dunia Xuan Huang itu sendiri tertanam dalam inderanya. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam di dunia Xuan Huang terhubung ke banyak dunia lain. Namun, meskipun Lin Fan ingin menyeberang ke dunia lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sepertinya sinar-sinar ini telah dibatasi oleh sesuatu yang tidak memungkinkannya melewatinya sama sekali. Di antara pancaran cahaya ini, ada satu cahaya yang terpotong rapi oleh semacam kekuatan mistik, menghalangi jalannya ke depan sepenuhnya. Sepertinya ini adalah jalan menuju dunia suci kuno. Saat ini, Lin Fan adalah dunia Xuan Huang, dan dunia Xuan Huang adalah milik Lin Fan. Pada titik ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh Lin Fan memiliki kekuatan luar biasa yang terkait dengannya. Inilah kekuatan dunia. Dengan seluruh dunia Xuan Huang yang mendukungnya, kekuatan Lin Fan didorong ke puncak baru lainnya. Ding! Selamat atas pengembangan dunia Xuan Huang. Ding! Selamat atas pembukaan fungsi ribuan dunia. Ding! Judul pencipta diaktifkan. Judul, pencipta. Ini adalah gelar terkuat. Memerlukan penanaman dalam jumlah tetap dari ribuan dunia, 1/1000. Setelah mengolah dunia Xuan Huang, Lin Fan benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mengaktifkan beberapa judul yang tidak diketahui secara tiba-tiba. Ada apa dengan pencipta ini dan semuanya? Hal ini membuat Lin Fan sangat bingung. Namun, dari kelihatannya, sepertinya itu sangat kuat. Tapi saat Lin Fan mengira semuanya sudah berakhir, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pencipta, dunia Xuan Huang. 100 tahun dalam satu pikiran, membutuhkan 10 triliun pil Sengyang. Harta berharga yang diturunkan dari surga, membutuhkan 10 triliun pil Sengyang. Ketika Lin Fan melihat semuanya, dia benar-benar terkejut. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa sadar kembali. Pada saat itu, Lin Fan terkekeh. Itu adalah tawa yang cerah dan bahagia. Dia akhirnya mengerti. Ini adalah mode cheat aktif. Dan, jika dia ingin mengaktifkan cheat, dia harus memiliki pil Sengyang. Membakar 10 triliun pil Sengyang dapat membuatnya menyebabkan ratusan tahun berlalu di dunia Xuan Huang hanya dengan satu pemikirannya. Dan harta berharga itu turun dari surga dan yang lainnya, bukankah itu sesuatu yang hanya akan meningkatkan jumlah harta di seluruh tempat rahasia di dunia Xuan Huang? Sepertinya gelar pencipta ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan satu gerakan, dia bisa membiarkan kekuatan dunia itu tumbuh dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya saja gelar pencipta ini belum diaktifkan sepenuhnya. Untuk melakukan hal itu diperlukan ribuan orang dari ribuan dunia. Menurut pendapat Lin Fan, ini jauh lebih sulit daripada sulit. Ini sama sekali bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Namun bagi Lin Fan, ini juga merupakan bentuk harapan. Selama dia memenuhi persyaratan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Meskipun 10 triliun pil Sengyang mungkin tampak seperti angka yang menakutkan, selama dia bisa mendapatkan pil Sengyang, dunia Xuan Huang dapat mengalami perubahan yang fenomenal. Dan perubahan seperti itu pasti akan sangat menantang. Dengan itu, hati Lin Fan meluap dengan harapan yang tak terbatas. Hal ini khususnya terjadi pada 100 tahun dalam satu pikiran. Ini adalah sesuatu yang menurut Lin Fan adalah yang paling penting. Saat ini, pembukaan dunia tanpa batas sudah dekat. Bagi sebagian besar orang di dunia Xuan Huang, yang kurang dari mereka adalah waktu. Jika dia bisa memberi dunia Xuan Huang 100 tahun, sejauh mana para jenius di dunia Xuan Huang akan tumbuh adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Lin Fan. Sistem ini memang sesuai dengan namanya. Tak disangka sistem ini akan membuka mode cheat sampai batas tertentu. Jujur saja, ini melanggar hukum. Lin Fan tertawa kecil di dalam hatinya. Perasaan ini terlalu luar biasa.
Dunia Xuan Huang. Melihat semua perubahan fenomenal di dunia ini, masa diliputi ketakutan yang sangat besar. Saat semua orang mengira hari kiamat akan segera tiba, mereka menyadari bahwa langit sudah mulai cerah. Langit suram yang awalnya suram mulai berubah cerah sekali lagi. Semua fenomena aneh lenyap seluruhnya. Bagi umat manusia yang normal, perasaan ini seolah-olah mereka baru saja diberi kesempatan hidup baru. Hal ini memungkinkan mereka melihat harapan baru terhadap masa depan. Tuan, Anda telah mengembangkan dunia Xuan Huang. Mulai sekarang, dengan satu pemikiran Anda, segala sesuatu di dunia Xuan Huang akan berada dalam kendali Anda. Kehendak surga, yang kini telah membuang seluruh 7 emosi dan 6 keinginan duniawi, melayang dengan lembut di hadapan Lin Fan. Saat ini, kehendak surga telah membuang semua emosi dan benar-benar tanpa satupun jejak dari 7 emosi dan 6 keinginan duniawi. Tidak ada perasaan atau kesedihan di dalamnya. Mulai saat ini, itu hanya akan menjadi dasar dari keinginan Lin Fan. Dan jika suatu hari, Lin Fan memerintahkan kehendak surga untuk menghancurkan seluruh dunia, ia akan mematuhinya tanpa syarat, tanpa ragu-ragu. Ada segel yang ada di dunia Xuan Huang. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang bisa memasang segel ini. Kekuatan yang dimilikinya tidak terbayangkan. Lin Fan sedikit tidak percaya saat ini. Mengingat kondisi budidayanya saat ini, anjing laut apapun harusnya muncul di hadapannya sebagai selembar kertas macan. Tapi, siapa yang menyangka bahwa segel dunia Xuan Huang akan membuat Lin Fan tidak berdaya menghadapinya. Faktanya, dia bahkan bisa menerima efek balasan yang sangat besar jika mencoba menghilangkannya secara paksa. Jika bukan karena kondisi fisiknya yang begitu kuat, dia mungkin sudah terbunuh oleh kekuatan itu. Lin Fan mulai merasa bahwa dunia ini menjadi semakin misterius. Hanya dengan segel ini saja, Lin Fan tahu bahwa dunia Xuan Huang adalah salah satu keberadaan terkuat yang pernah ada. Bahkan jika itu adalah kehendak surga dari dunia suci kuno, segel itu sama misteriusnya dengan segel ini. Dan berdasarkan situasi saat ini, jika dia ingin melepaskan segel ini, kemungkinan besar dia setidaknya adalah makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, asalkan bukan makhluk kuat yang telah mencapai kursi Dewa Abadi, Lin Fan bisa saja mengalami kondisi kultivasi surgawi tingkat 10 manapun yang berulang-ulang. Tapi, tak disangka segel ini akan menyebabkan dia terjebak di sini. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan sakit hati karenanya. Segel pada intinya adalah sesuatu yang pernah aku coba hancurkan juga. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Tapi, perlahan-lahan aku menyadari bahwa segel ini juga tidak terlalu buruk. Sepertinya seolah-olah itu menolak keberadaan yang luar biasa. Kehendak surga telah menguasai dunia Xuan Huang sejak lama. Karena itu, secara alami ia telah berusaha melepaskan inti dari segel sebelumnya. Dia sangat jelas tentang perubahan di dalamnya. Namun, kekuatan segel ini adalah sesuatu yang jauh melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, mengingat kekuatan kehendak surga saat ini, sama sekali tidak mungkin ia bisa melepaskan segelnya sama sekali. Lupakan saja. Kalau begitu, kita biarkan terus seperti itu. Lin Fan sangat murah hati. Hal ini sama sekali tidak mengganggunya. Begitu kekuatannya meningkat sampai batas tertentu, semua keraguan ini akan hilang. Sepertinya hanya itu satu-satunya cara. Surgamu sangat kuat, Guru. Jika kita bisa menggabungkannya, dunia Xuan Huang akan tumbuh lebih kuat lagi. Kehendak surga dapat merasakan bahwa surga di dunia batin Lin Fan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ya, tentu saja akan lebih baik jika kita bisa menggabungkannya. Meskipun tidak ada bandingannya dengan dunia Xuan Huang, surga Lin Fan dapat dianggap sebagai dunianya sendiri. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya lahir dari harta karun surga yang terbesar. Dan, jika dia ingin membiarkan semua makhluk hidup dari harta karun terbesar di surga, jumlah pil Sengyang yang dia butuhkan akan sangat besar. Lin Fan sangat miskin saat ini. Dia hanya memiliki 0,5 triliun pil Sengyang yang tersisa. Jika dia bisa memiliki cukup pil Sengyang, kekuatan Lin Fan bisa mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Namun, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak dipedulikan Lin Fan sama sekali. Bukankah itu hanya pil Sengyang? Selama dia bisa membunuh cukup banyak makhluk tertinggi dari ras kuno, dia bisa mendapatkan lebih banyak pil Sengyang. Lebih jauh lagi, perpaduan dunia Xuan Huang dan Firdausnya mungkin menyebabkan perubahan otomatis, sehingga harta karun terbesar dari Firdausnya mulai bermanifestasi ke lebih banyak makhluk hidup. Bagi Lin Fan, itu sangat penting. Namun, semua itu membutuhkan waktu. Bab 800, Perubahan Mengejutkan. Dunia Suci Kuno. Menara 8 makhluk tertinggi dari ras kuno berdiri di dalam jurang. Bahkan dengan hilangnya makhluk utmos, kekuatan segel di sana masih ada. Haha, pada saat ini, tawa keras muncul dari jurang yang sangat dalam di tengahnya. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga, tak disangka bahwa dua makhluk terbesar dari ras kuno akan gugur. Kemampuan apa lagi yang kalian, para makhluk ras kuno, masih miliki untuk tetap memenjarakan permaisurimu di sini? Sudah lama sekali sejak permaisuri air api dipenjarakan di tempat ini. Saat kekuatan segelnya turun sedikit, dia bisa merasakan bahwa kesempatannya telah tiba. Kekuatan besar dari dirinya meledak dan menghantam segel itu tanpa henti, mencoba menghancurkannya seluruhnya. Alis dari 5 makhluk tertinggi dari ras kuno berkerut. Permaisuri air api, sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh. Dunia suci kuno bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak dengan berani.
Bagi makhluk terbesar dari ras kuno, permaisuri air api adalah eksistensi yang membuat mereka sakit kepala tanpa akhir. Selama jutaan tahun terakhir, permaisuri air api telah bereinkarnasi tanpa henti. Setiap kali dia bereinkarnasi, itu akan mengguncang seluruh dunia. Beberapa inkarnasi masa lalunya masih bisa dikendalikan. 8 makhluk tertinggi dari ras kuno akan muncul bersama dan membunuhnya. Namun, setelah reinkarnasinya yang tak ada habisnya, kekuatannya juga semakin kuat. Kekuatan miliknya ini membuat mereka pusing sekali. Hal ini terutama terjadi pada inkarnasinya saat ini. Budidaya permaisuri air api telah berhasil mencapai kondisi membingungkan yang dapat mengancam status ras makhluk Utmos kuno secara langsung. Akhirnya dalam pertempuran terakhir itu, ke-8 makhluk Utmos dipaksa mundur olehnya. Mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung pada kekuatan kehendak surga untuk menjebaknya di dalam jurang tak terbatas ini selamanya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk kembali sama sekali. Hanya kalian dan kalian berpikir bisa menahan permaisuri di sini. Itu hanyalah mimpi bodoh. Permaisuri air api berteriak ketika kekuatan luar biasa muncul dari jurang tak terhingga itu. Ledakan. Segel itu bergetar sesaat saat cahaya terang bersinar ke segala arah. Niat api dan air mulai menyatu satu sama lain, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Segel itu mulai bergetar tak terkendali, seolah tak mampu lagi menahan kekuatan ini. Ketika 5 makhluk Utmos dari ras kuno melihat hal ini, wajah mereka berubah saat mereka meraung, mendorong segel itu dengan sekuat tenaga. Mereka harus menekan permaisuri air api di jurang ini selama-lamanya. Makhluk Utmos tahu bahwa itu akan menjadi bencana besar bagi ras kuno jika permaisuri air api melepaskan segelnya. Sekarang setelah mereka kehilangan 2 makhluk terbesar, kekuatan ras kuno telah turun hingga tingkat tertentu. Jika permaisuri air api turun ke dunia sekali lagi, itu akan menjadi tekanan yang sangat besar bagi mereka. Haha, hanya dengan kalian, itu masih jauh dari cukup. Di dalam jurang yang sangat dalam itu, permaisuri air api mengeluarkan watak superior saat dia melemparkan jubahnya, mengirimkan kekuatan keinginan api dan air yang terbentang. Niat api dan air ini berubah tanpa henti sebelum bermanifestasi menjadi seekor naga yang mengaum dengan mengancam dan menghantam segelnya. Esensi sejati dari api dan air. Abadi sepanjang zaman kuno. Aura permaisuri air api mulai berubah menjadi lebih misterius. Kekuatan yang keluar darinya jauh melebihi kemampuannya. Saat disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, permaisuri air api menghabiskan waktunya untuk meninjau secara lengkap seni bela dirinya. Ini terutama terjadi setelah dia melakukan hal seperti itu dengan Lin Fan. Dia sekarang menjadi lebih jelas tentang rahasia di balik perpaduan api dan air. Awalnya, api dan air tidak pernah dimaksudkan untuk hidup berdampingan. Namun, setelah permaisuri air api terlibat dalam aktivitas itu bersama Lin Fan, dia menyadari bahwa esensi sejati dari api dan air yang dia pikir mustahil untuk digabungkan ternyata menunjukkan tanda-tanda peleburan. Bagi permaisuri air api, ini adalah sesuatu yang sungguh tak terbayangkan. Jika mereka benar-benar bisa menyatu, maka kekuatannya pasti akan mencapai kondisi baru yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri air api, bagaimana esensi api dan airmu yang sebenarnya menunjukkan tanda-tanda peleburan? Kamu telah mencobanya tanpa henti pada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kamu tidak pernah berhasil. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya selama putaran reinkarnasi ini? Ketika 5 makhluk Utmos dari ras kuno melihat hal ini, mereka menjadi panik. Mereka tahu apa hasil dari perpaduan esensi sejati api dan air, dia tak tertandingi. Tidak akan ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa melawan permaisuri air api lebih lama lagi. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pertemuan kaisarmu di sini bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Kenikmatan antara pria dan wanita adalah sesuatu yang sesuai dengan tatanan alami dunia. Ini bukanlah sesuatu yang seperti kalian, binatang buas, makhluk ras selalu bisa berharap untuk memahaminya. Anda pasti sedang bermimpi jika Anda berpikir bahwa Anda dapat terus menyegel kaisar Anda di sini. Bodoh, hancurlah. Permaisuri air api berteriak. Sialan, kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia keluar. Makhluk Utmos berteriak ketika mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan menahan segel permaisuri air api. Namun, segel ini membutuhkan kekuatan 8 makhluk tertinggi. Sekarang setelah mereka berdua pergi, ini juga merupakan penurunan besar dalam kekuatan mereka. Haha, kamu tidak akan pernah bisa menghentikanku. Permaisuri air api tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan permaisuri air api terjadi. Kekuatan tak terbatas turun dari langit. Kekosongan itu terkoyak oleh lengan raksasa misterius yang menutupi seluruh langit saat turun. Permaisuri air api, ras kuno tidak boleh kamu langgar. Kamu harus tetap berada di tempat ini selamanya. Suara yang menggelegar itu sangat kejam, membuat seseorang tidak berdaya melawannya. Saat permaisuri air api, yang berada di jurang yang sangat dalam, mendengar suara ini, wajahnya berubah. Kekuatan tak terbatas yang menghantamnya tampak lebih dahsyat dari sebelumnya, seolah-olah ingin menekan permaisuri air api, yang telah melepaskan segelnya dengan paksa. Kehendak surga, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa terbangun begitu cepat? Wajah cantik tak tertandingi dari permaisuri air api memperlihatkan ekspresi terkejut, tampaknya tidak mampu menerima kenyataan saat ini. Permaisuri air api, tetaplah di tempat ini selamanya. Ledakan, telapak tangan yang melingkupi surga itu menyebabkan segel, yang akan terbuka, bersinar dengan cahaya yang bersinar sekali lagi.
Permaisurimu pasti akan keluar dari sini. Pasti. Kehendak surga. 5 ras makhluk Utmos kuno yang tersisa menyambutnya dengan sopan. Dunia tanpa batas akan segera terbuka. Kalian harus menekan dunia tanpa batas di luar sana. Suara kehendak surga sangat berubah-ubah. Namun, hal itu membawa serta otoritas yang tak terbatas. Kehendak surga, kita kekurangan 2 di antara 8 makhluk Utmos saat ini. Bisakah kamu menciptakan 2 makhluk Utmos lagi? Tidak, kursi Dewa Abadi ada di tangan manusia itu. Tidak akan ada makhluk tertinggi karena hal itu. Apapun yang terjadi, kalian harus membunuh manusia itu. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui banyak tentang manusia dengan jelas. Namun, Volt sangat akrab dengan manusia itu. Pertarungan itu masih segar seperti kemarin dalam ingatannya. Jika bukan karena manusia itu, ras kuno tidak akan kehilangan 2 makhluk tertinggi begitu saja. Dengan dunia Xuan Huang dikembangkan di bawah bimbingannya, Lin Fan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Saat ini, segala sesuatu tentang dunia Xuan Huang akan berkembang sesuai keinginannya. Dunia Xuan Huang adalah rumah bagi umat manusia. Ada banyak orang jenius di dalamnya. Awalnya, dengan penghalang surgawi, tidak satupun dari manusia ini yang bisa maju lebih jauh. Tapi sekarang setelah Lin Fan mengolahnya, dia secara alami siap untuk membuka penghalang dunia Xuan Huang, memungkinkannya berkomunikasi dengan dunia suci kuno. Mulai sekarang, kondisi budidaya penuh surgawi tidak lagi menjadi titik akhir-akhir dunia Xuan Huang. Setiap orang akan dapat maju lebih jauh. Bahkan jika itu adalah kondisi budidaya surgawi, itu bukan lagi mimpi. Mengingat potensi ras manusia, Lin Fan percaya bahwa pasti akan ada orang-orang jenius yang tiada taranya yang akan dihasilkan. Dengan itu, dia akan lebih percaya diri dalam melawan ras kuno. Beberapa hari kemudian, Lin Fan melayang dengan lembut di atas kehampaan dunia Xuan Huang. Saat ini, semuanya sudah dipersiapkan. Secara alami, Lin Fan akan menerobos penghalang dunia Xuan Huang, memungkinkannya untuk terhubung sepenuhnya dengan dunia suci kuno. Sudah waktunya nasib kita diubah. Semuanya, persiapkan dirimu. Lin Fan melihat ke langit tanpa batas saat tubuhnya mulai memancar keluar dengan kekuatan yang mirip dengan gelombang pasang, melonjak dengan ganas. Segera, Lin Fan menghantam dengan pukulan, mengguncang seluruh dunia. Merusak. Pukulan ini benar-benar dahsyat. Segala sesuatu yang dilewatinya hancur seketika. Ia menerobos kurungan dunia ini, membukanya menuju dunia yang baru. Mari kita mulai. Era baru akan bangkit. Lin Fan berteriak. Seluruh dunia Xuan Huang bermandikan cahaya terang. Langit dan bumi bergetar sementara kehampaan mulai retak, memadamkan spirit ki yang tak ada habisnya. Dan di suatu tempat di dalam area rahasia, sebuah celah yang luar biasa dan tak ada habisnya terbuka, menyebabkan Saint Spirit ki dalam jumlah tak terbatas menyembur ke bawah, meliputi seluruh dunia Xuan Huang. Di setiap sudut dunia Xuan Huang, tak terhitung banyaknya makhluk kuat tersembunyi yang tiba-tiba menyadari bahwa dunia telah berubah total. Bagi semua makhluk kuat ini, perubahan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan perubahan yang bahkan lebih mengerikan bagi semua orang terjadi secara tiba-tiba. Subscribe channel, like dan komentar.